gitu kan, bahwa memang mereka tuh sama Pak DKM sama pengurus tuh mereka peduli gitu. Jadi nanti akan ada timbal baliknya. Awal konsep itu memang kita bikin kalau untuk menarik anak-anak muda ya, itu memang makan-makan yang utama. Makan-makan gitu. Anak kecil itu kadang biasa kalau yang asar itu seminggu sekali dulu itu kita awal-awal tuh kita sediain susu ultra ya, yang ngaji sore itu kan susu ultra, programnya Gibran nih. Programnya makan-makan itu daya tariknya itu. Daya tariknya itu. Ditiru ya. Daya tarik kan susu ultra, kalau enggak ya pokoknya yang makanan yang anak-anak suka gitu kan. Nah, itu awalnya itu dari pengurus aja, dananya kan, dananya dari kita aja gitu kan. Berkorban dulu. Ya itu benar, kita awal-awal kita harus berkorban dulu gitu kan, karena memang di IG juga belum aktif kan, pokoknya di medsos juga belum aktif. Tapi ketika itu biasa kan ya katakan lalu lintas ya apa sirkulasi orang Jawa, kadang ada yang bertanya ini kok ada surat apa? Oh buat adik-adik. Oh ini jadwalnya kapan gitu? Ya gitu. Kalau kan nanti minggu depan saya. Oh emang apa? Ya gitu. Biasanya gitu. Kayak awal makanan. Nah, yang penting ada terlihat ada apa ada kegiatan dulu gitu. Itu biasa anak-anak gitu kan. Setelah itu ya dengan sekarang itu malah udah gak ada, tapi mereka tetap sudah terbentuk ngaji mah asar udah mukrobin gitu kan. Total nih kalau yang asar sama maghrib itu kita hampir 87. Tapi itu program maksudnya itu di luar apa, kita kan nggak ada legalitas kayak DTA ya, nggak ada TKI, kita mah nggak ada. Kita cuma ngikut ke DMM aja. Gerakan maghrib mengaji yang dulu awalnya di launching sama Pak Ridwan Kamil waktu masih wali kota itu kan. Nah itu kita hidupnya itu. Kalau pengurusnya itu namanya Bu Eti, yang di KUA-nya yang kalau wilayah Cibinong Kaletnya kan, nah itu kita hidupnya ke beliau kan di apa di DMM. Itu biasanya kalau aktif itu juga ini nyambung aja langsung terus ya apa, setiap guru itu ada dana hibah. Nah itu per guru itu 3.600.000. Itu di ya itu setahun. Oh setahun. Segitu per bulan. Setahun. Nah, itu dapat yang unik satu, mesinnya aktif, ada dokumentasi gitu kan. Tapi di sini kan kita gurunya itu ada 12 orang kan. Jadi kita kumpulin itu kita bagi rata. Setahun sekian dibagi sekian orang. Biasanya, tapi kan tiap putaran kalau di Mukorbin ya itu tiap putaran sebulan kan mereka ada gaji. Nah, dari DKM itu ada gaji. Ada gaji. Mengajar. Iya, 11 orang supaya bukan gaji lah. Ya, adalah. Nah, gitu. Ya, bisaronya ada lah gitu. Apa karena juga yang ngajarkan memang kita kan kaderisasinya di sini rata-rata memang yang dulu ngaji di sini. Setelahnya pengabdian juga gitu kan, yang memang sudah yang tadi kita obrolin kan, mereka sudah beres tasin, sudah beres apa jazari, ikut pelatihan. Nah, itu kemarin ada ikut pelatihan tilawati ya. Itu biasa kalau ada kayak gitu kita ikutin semuanya untuk nambah-nambah ilmu. Walaupun sebenarnya itu nggak jadi sebuah acuan karena kan kita nggak punya kayak DTA sama apa TKI gitu kan. Nah, tapi kita tetap ada yang ikut MDTKE apa MTKD juga ada yang ikut dari sini satu orang. TSND itu kan ikut, beda kecamatan. Nah itu kita ikut untuk nambah-nambah ilmu kan. Jadi memang kalau di Mukorobin itu untuk tim pengajar itu banyak. Kalau yang sudah rutin itu 11 orang, tapi biasa yang badal itu juga banyak, ada sampai 7 orang kan. Kalau lagi karena kan rata-rata kan kuliah sama SMA ya. Kalau yang di situ yang udah ngajar tuh SMA kelas 3 ke atas sama yang kuliah. Itu jadi mereka yang mengasuh adik-adik. Terus biasa kita bikinin program-program lain kayak karantina tahfiz gitu kan. Dan mereka yang susun semua. Nah kalau secara struktur organisasi itu pengurus nih, nah kita nih pengurus yang memang dilantik dari KUA itu kan. Nah, terus ada kepemudahan itu kelas 3, 2 SMA ke atas. Pemuda itu namanya Haya di sini. Itu mereka bikin grup sendiri. Nanti di bawahnya itu ada namanya Faza, itu yang SMP sama SD kelas 4 ke atas. Nah mereka bikin struktur sendiri, pengurus sendiri. Kita kasih kebebasan, kita sediain fasilitas saja. Jadi setiap mereka bikin program, itu mereka kasih proposal untuk pendanaan, tapi kita setelahnya Dewan Suronya lah ya.
kita cek programnya bagus nggak, apa takutnya melanggar syariat gitu kan, kita cek dulu kan. Bagus jalan. Macam-macam programnya ada. Kalau di remaja itu ada dorong per bulan itu seminggu sebulan 2 kali. Itu biasanya ngambilnya tematik gitu kan. Ini yang khusus remaja ya. Sama pemuda itu tematik ya tentang adab-adab orang tua kepada orang tua, pada tetangga, tata cara makan gitu kan, tata cara adab-adab di masjid, terus seks bebas gitu kan, masalah-masalah seks itu biasa kita panggil. Ya kebetulan memang stok ustadz itu ya banyak kenalan ya, banyak kenalan, ada teman-teman juga dari Al-Irsyad juga ada, biasa saya panggil. Kebetulan ini anaknya juga di Al-Irsyad kan, ada ustadz yang di Al-Irsyad, ada yang di Ibnu Sina, ada juga di Al-Fitro, ada di Jazari juga. Jadi koneksi alhamdulillah di Mukarrabin itu koneksinya luas, khususnya, dan rata-rata guru, ada NPD gitu, SPDI itu rata-ratanya itu yang kita panggil untuk bina remaja itu biasa programnya sebulan. Makanya kemarin waktu sholat sama dokter Am di sana kan, pas keluar maghrib tuh, aja woy, saya buat sebenarnya dokter Rahman kan, kayaknya kalau di Mukarrabin udah ditarik semua kan gitu. Sayang gitu ada remaja tuh. Mana? Kajiannya ada pekan atau tiap Per sebulan 2 kali setiap malam minggu. Nah itu biasa Sebulan 2 kali? Ya, sebulan 2 kali. Itu mereka semua yang ngurus. Kayak pesan kuenya mereka yang ngurus, mic-nya kan, kalau kan ada jadwalnya di depan tuh. Jadi hasil dari mereka ngaji itu ditampilkan. Ada yang tahfiz juz amma kan, ada yang tildacil, ada yang MC, ada yang qori, ada yang sari tilawah. Tuh kan nanti terakhir itu habis isya, nah itu baru dari luar ustadznya. Nah nanti biasa ustadznya imam dulu kan, habis itu baru dia kasih kajian, udah bikin tema, udah ada iklan gitu kan, sebarin. Nanti mereka juga cari duit, jadi mereka bikin proposal ngaji ke kita, tapi mereka juga bisa cari duit sendiri, mungkin punya kenalan gitu kan. Nah, nanti mereka punya kas masing-masing gitu kan, si pemuda punya kas masing-masing, si remaja juga punya kas masing-masing gitu. Jadi kali kita cuma penambahan kekurangan gitu kan. Jadi mereka sudah mandiri sebenarnya. Cuma ini juga udah berjalan 3 tahun atau 4 tahun ya, dari awal-awalnya itu. Paling yang biasa yang agak-agak ini itu yang besar biaya kemarin setahun sekali sih kita biasa rihla ya. Kemarin rihla. Kemarin itu kita hampir habis berapa ya? 14 juta ya. Kemarin kita ada pelantikan pemuda juga kan. Kita ada sewa villa, terus setelah itu mereka rafting di situ Cilenca. Itu hampir 47 pemuda itu Pak. Itu tadinya kita pelonco dulu di sebuah tempat gitu kan, kita istilahnya malah tadi memanggil teman yang TNI ya, Pak Asep gitu ya, maksudnya yang disiplin gitu kan. Ya gitu model gitu kan. Nah itu kita ke Ciwidey kan, ada villa di Ciwidey, kebetulan juga ada teman yang punya kan, ke Ciwidey, banyak sih itu, pokoknya perpeloncoan lah di situ. Jadi paginya baru kita kasih senang-senang main rafting, rafting di situ Cilenca. Memang program itu harus ada. Kalau pemuda nggak gitu itu mereka nggak mau ke masjid. Kalau kita diajak ngaji langsung. Nggak bisa diajak ngaji langsung. Gitu. Belajar terus juga khususnya kemarin juga ada cerita kalau bisa ada penengah. Kan kalau mohon maaf nih kan kalau adik kelas terlihat sepuh ya kebanyakan ya. Jadi ada penengah, mungkin ini Kang siapa ini kan. Jadi sebagai penengah. Jadi kalau ke anak-anak itu ya tetap supel mana bro gitu kan, mana kabarnya gitu kan. Jadi bahasa santai gitu. Bahasa santai. Saya juga stylenya juga kita tadi stylenya paling kayak gini, kaos gitu kan. Tapi kalau sudah waktu sholat ya pakai jubah udah gitu kan, ya pakai standar sholat gitu kan. Tapi kalau kayak ada kajian nggak terlalu, maksudnya ya biar anak itu juga kalau mau ke kita itu enak, dia nggak terlalu sungkan gitu. Narasumbernya juga harus gaul. Nah itu memang muda-muda, yang muda-muda juga memang yang karena sumbernya kita panggil yang muda-muda gitu. Jadi ini akang ini kayaknya cocok banget deketin anak-anak muda kan, main ke masjid, apalagi kalau fasilitas juga udah lengkap gitu kan. IT gitu Ya tim IT juga memang harus aktif gitu, karena kan cari informasi bisa ikut IG-nya mesin-mesin besar kan. Terus memang harus kita sadar bahwa kita kurang gitu kan untuk program-program yang memang bagus gitu kan. Jadi ya kita aktifkan anak-anak untuk pelatihan-pelatihan di luar gitu kan. Umpama
kayak di sini tuh ada khusus ustadz aku masih muda, baru yang biasa imam kan, umur 32 sebenarnya saya kan. Pak Dr. Rahman. Bukan, ada satu lagi Ustadz Ariansa namanya. Jadi itu emang sebulan kita kasih intensif lah gitu kan. Dia juga ngajarin ngaji, dia juga imam gitu kan, tapi secara dia udah bagus lah, dia makomatnya juga bagus gitu kan. Jadi anak-anak tuh kayaknya senang gitu, pengen belajar gitu. Itu memang ada satu yang dari luar yang memang udah jago, kita staykan di sini situ satu orang. Jadi biar khususnya kan kita nih pengennya kesetirpan itu kan imam, totalnya tuh masalah imam aja, biar terus ada berkesinambungan gitu. Jadi selama kita sudah selesai, lagi lanjut. Alhamdulillah udah ada 7 yang jadi imam udah berkat bimbingan beliau dengan program-program yang kemarin kita ikutin terus kan, standarisasi Fatihah kan, khususnya Al-Fatihahnya dulu harus benar gitu kan. Jadi memang ketika kita majuin imam itu sudah ya minimal Fatihahnya udah aman gitu. Nah, karena rukun-rukunnya harus terpenuhi semua kan. Itu terakhir kita ikutin ada Syekh dari Mesir itu kan, di LDI namanya, lembaga tarbiyah Islamiyah, itu ada 6 orang yang kita ikutin itu untuk pelatihan Al-Fatihah. Memang secara sanad tidak dapat, tapi kemarin saya ngobrol ke tim, tanya Pak insya Allah udah bisa jadi imam. Tinggal fikih sholatnya yang dipertajam lagi gitu kan. Kalau untuk imam secara bacaan Fatihah udah bagus. Ya, tapi kemarin kita ada tasmi, bisa dikoreksi tuh dari tasmi itu kan, bahwa dia apalagi juz 30-nya udah aman gitu kan. Jadi udah bisa. Mari kita udah coba 10 hari terakhir. Jadi mereka semua yang imam. Di mulai lumayan 31 kan. Jadi mereka semua yang imam. Tapi kita gilir kan 7 orang itu kan. Kita gilir. Jadi nanti tinggal mau dicoba di 5 waktu maghrib bisa subuh kan. Karena biasanya kalau orang umum kan, jadi keder gak mentalnya gitu kan, dilatih lagi nanti. Nah, memang harus kasih kesempatan. Kadang tuh ada masjid anak muda nggak dikasih kesempatan, jadi kapan mau bisanya gitu kan. Di sini ada jadwal imam yang nah, kalau yang sebenarnya tidak mempersilahkan anak-anak tapi memang harus ada stepnya Bu. Kalau memang belum pantas ya jangan. Gitu kan. Nah, ikutin pelatihan. Nah, ikut pelatihan itu, terus bikin acara yang memang sifatnya umum yang kita tahu. Oh, dia udah bagus baca. Kayak kemarin Tasmi itu kan ada kebanyakan juz 30. Ada yang juz 29, ada yang juz 24, juz 28, ada yang juz 1, juz 2 kan. Itu dari hasil-hasil pembinaannya ini, ngaji maghrib mengaji aja. Tapi memang kita diselingi, kayak kita kadang bikin karantina tahfiz. Ini rencana kalau rumah udah beres ya. Jadi jamaah kita itu kalau ada rumah kosong, itu kita pas liburan nih 10 hari kita karantina tahfiz. Juz 30, juz 29, karena ya kita tim untuk ngurus itu banyak gitu. Pemudaannya banyak, tinggal kita bikin ya konsepnya gini ya. Nanti tinggal panggil ustaz-ustaz yang dari luar kan. Paling cuma ngisi berapa kali, tapi tetap intensifnya mah kita yang kejar hafalannya gitu kan. Jadi ketika karena kan kalau ngaji maghrib sama asar berapa jam lah gitu kan. Maghrib ke isya itu paling cuma intensif 30 menit. Kalau di situ nggak bisa, susah. Makanya ada tarki juga untuk pembenaran bacaannya lagi kayak sekolah gitu kan. Nah, di situ itu yang dikebutnya di situ. Kalau maghrib sama asar itu kan rame-ramenya, yang penting mereka datang dulu itu aja. Kalau cuma untuk intensif itu kan susah. Belum ada orang luar sholat gitu kan, apalagi masjidnya kecil kan. Belum lagi ada yang ya nongkrong kan, ngopi-ngopi di luar, gojek kebanyakan biasa kalau maghrib. Jadi intinya kalau yang maghrib mengaji itu kita konsepnya penting mereka datang ngaji, yang penting ada guru. Kadang masjid juga tuh kekurangan guru gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau di Mukarrabin gurunya banyak, karena memang kita kaderisasi kan. Sudah beres tarki, jazari, udah beres semuanya, pelatihan minimal tuh kayak yang terakhir ini 8 orang yang baru beres tarki, itu kelas paling besar tuh kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA udah beres. Wifi 24 jam wifi di sini. 24 jam. 24 jam aktif. Tapi terkendali. Terkendali alhamdulillah. Makanya ada beberapa anak muda yang memang kita pegang gitu kan. Ya, nasihatin ada idenya kalau sekolah sudah terlalu main game lama gitu kan. Ya namanya anak-anak ya. Kadang kalau kita kontrol, tapi kita jangan langsung jam sholat ya. Enggak, di sini mah 24 jam ada terus gitu.
tapi saling menasihati sama mereka gitu kan, kita sudah, karena kan hasil dari kajian, hasil dari kajian kan, kita kasih kajian dari ustadz yang luar itu kan biasa masalah-masalah ya apa remaja gitu kan, jadi biar mereka ada controllingnya, walaupun kita nggak negul tapi mereka sudah mulai ada controlling sendiri kan dari pribadi mereka masing-masing. Itu paling sedikit pemaparan ya, mungkin kalau ada yang mau ini saling sharing aja. Ya itu sih mungkin awalnya makan. Setiap kajian situ nggak pernah nggak ada makan, di sini makan apa ya, kue-kue minimal, kue-kue minimal gitu. Terus kalau kayak biasa kita kalau Idul Adha itu kayak kemarin makan sop iga, kita panggil semua makan. Ya, karena ya, alhamdulillah memang beras kan kita disubsidi terus juga sama toko beras yang di atas itu, di hektaran Kang Sep kan juga Jamas. Dikirim terus beras. Ya pokoknya habis dikirim habis. Sekarang dia juga senang lihat, ya memang ada kan tiap Jumat juga kan ada makan gitu kan, dia juga pengen infak. Ya bangga Pak. Pokoknya Kang Suban beras jangan cari-cari kemana ya, nanti saya kirim bayar aja. Oh iya Pak, makasih. Ya kemarin pas kebetulan habis, tinggal cuma di WA langsung dikirim sama sekarung gitu. Dan memang kalau untuk anak remaja, usahakan IG-nya. IG. Kita kemarin sesudah pandemi ya, ada dari Doha Qatar yang ngirim 10 juta. Dari Doha Qatar, dari teman-teman. Dia cuma ngecek, saya tempat orang Indonesia sih, tapi dia sudah kerja di Qatar. Mohon maaf, dari mana? Saya cuma lihat di IG, kok bagus programnya ini, ada makan-makan, gitu kan. Kita nggak tahu tadinya itu pas ada yang WA kan ada teman saya yang dari Qatar. WA, oh ada Bu. Pas lihat di rekening koran kan, wah 10 juta. itu mainnya di IG semua. Mainnya di IG. Kemarin juga ada yang dari Jerman. Jadi alhamdulillah untuk keuangan tercover lah, setiap ada kegiatan itu tercover. Tasmi kemarin alhamdulillah dapat 8 juta ya. Tasmi anak-anak dikasih hadiah 200.000 satu anak kan 14 orang. Terus sama buket APK, jadi kayak dibikin bunga gitu kan. Yang bikin bunga juga anak-anak muda, jadi mereka yang bikin pokoknya setting balon-balon kan, jadi Tasmi sekalian kayak wisuda biar nggak 2 kali kan, jadi sampai nangis-nangis ibunya. Waktu biasa lihat di IG-nya tuh ada di IG-nya ada yang malah yang TK itu baru naik kelas 1 udah beres bis 30. Nah, sama kan pengujinya Bu Eti yang dari Cibining Kalian, dari Kemenang sama Satrizal. Jadi ada yang dapat tuntas, ada yang dapat jahit kan. Jadi nanti kita mau kasih sertifikat. Itu dari hasil udah berjalan 6 tahun sih. Kalau ngaji kan yang maghrib asar ya paling intensif ya 30 menit. Cuma harus sering bikin program. Karantina juga itu kan kita nggak pernah. Pokoknya di sini semua serba gratis. Program apapun kita nggak pernah minta bayaran dari santri. Kita cuma cari donatur. Paling sistemnya itu kalau kayak jadi proposal itu via WA semua sama via IG. Nah, dia kayak bapak juga sih bisa apa PDF gitu kan. Nah, ini kita lagi mau pengecetan sama paving ya. Yang depan itu ya. Nah itu kan. Dia cuma bikin, kayak gini-gini aja, ya apa ya AB-nya kan. Jadi cuma udah kirim aja, udah nggak pakai kertas kasih lagi gitu kan. Jadi tinggal berapa kebutuhan dana, dan kirim pasang di IG gitu kan. Itu nanti insyaallah cek di rekening koran ada masuk terus gitu. Biasanya juga kita tulis apa kalau ada kelebihan akadnya akan di ke program lain gitu. Kalau sudah melebihi dari target kan. Nah, akad itu biasa harus ditulis, biar nggak terlalu bimbang gitu kan. Akad itunya, semama 10 juta, tapi ada kelebihan. Nah, jadi tulis akadnya, kalau ada kelebihan kita akan ini kan ke program dihalalin gitu. Oh iya. Jadi kan biasa kan kita sesuai akad ya. Akad pembangunan, seumpama cuma ngechat doang 10 juta seumpama Dapat 20. Nah. Biasa di bawahnya ada tulisan MB gitu. Jadi biar dia juga tahu, oh ya udah apa. Mungkin Mas Dodo ada yang mau sampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita menggunakan di sini ya Pak. Maaf
maaf saya telat nih tadi. Soalnya pas kemarin tuh pokoknya kesini tadi ada pertemuan orang tua di Al Irsyad. Jadi alhamdulillah masih bisa di sini. Kelas berapa, Mas? Anak saya baru SMA Pak. Alhamdulillah. Tapi dari SMP. Kota Baru. Ada saat sini Pak. SD. Putra. SD sampai SMA sekarang. Oh, sudah semuanya. Iya. Oh, saya kira SMP aja di sana. Iya SMP sekarang program baru SMA. Oh, SMA. Makanya kita di Bangunan baru ya? Iya betul Pak. Alhamdulillah udah. Ya ini Pak apa? Mungkin tadi Mas Iban nerangin banyak ya. Jadi pertama-tama itu Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa masjid itu kita konsepnya buat anak-anak tuh. Tadinya kan yang historis masjid itu dari orang tua. Jadi orang tuanya saya, orang tua Mas Iban yang gue udah almarhum itu waktu merintis pertama Pak. Tadinya kan masjid keluarga ini. Udah dirintis, alhamdulillah. Itu sudah diwakaf. Udah wakaf, cuma kan pengurusannya waktu itu kan ya. Udah merdeka ya. Nah, baik Mau diapain boleh tingkat 10 juga bisa. Nah itu dari situ Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak usah muluk-muluk dulu ke depan mau nyari pemuda. Jadi gini, prinsipnya bahwa orang tua kita tuh didik kita dari anak dulu. Jadi kan dulu bapak kita tuh 5 maksudnya, sesepuhnya tuh 5, termasuk orang tua saya, orang termasuk banyak saya udah almarhum semua itu ke anaknya dulu. Jadi kalau pengurusannya katanya ada 60 ya Pak. 60. Nah itu kalau anaknya suruh ke masjid udah penuh itu. Nah, anaknya pengurus ini Iya, anaknya pengurus dulu. Anaknya saya nggak ada. Nah nggak apa-apa Bu, yang penting Jauh bisa. Jauh. jadi kita berdayakan dulu di masjid. Nah, baru nanti untuk pancingan lama-lama nanti juga akan seumuran kan banyak nanti. Iya, beda-beda. Nah prinsipnya gitu. Udah di masjid kita Kita kasih. dari keluarga pengurus ya. Nah gitu. Kita kasih to'am aja terserah mau apa anak-anak kan apa mau pengennya the besto atau apa yang makanan-makanan terkinian gitu. Kita kasih mesti akan rajin Bu ke masjid. Akan rajin ke masjid. Nah lama-lama dia biarin main di sana. Lama-lama dia ikut aktivitas kita lama-lama. Benar. Jadi jangan sekali-sekali anak-anak itu kita marahin kalau di masjid. Gitu aja kopi saya sama Mas Ben sampai wah berantakan. Tapi ya gimana itulah ikhtiar kita biar masjid kita ramai. Oh iya. Nah, jadi Sambil jalan dididik. Nah, gitu, terus Pak. bersih dan kita punya prinsip gini, kita lama-lama kan udah lama-lama sepuh ya Pak ya. Terus siapa nanti yang terusin ini gitu. Iya, kader. Kalau enggak anak-anak lah makanya alhamdulillah Mas Subhan kan dari dulu dia memang aktif di masjid juga di Al Muslim. Oh iya. Ya tuh jadi Itu ketua pemuda di sana. Sama Pak Miswan sana. Iya. Cuma di sana nggak ada pemudanya. Susah nyari pemuda. Mulai susah. Nah kan di sini Pak, kita kalau dilihat kan dari segi apa letaknya itu kan nggak ada kampung. Jadi kita tuh sebenarnya kurang jemaah. Jemaah tuh jauh. Nah itu prinsipnya di masjid usahakan kalau ada jemaah baru tuh jangan dicuekin. Mau itu kucek, mau itu siapa, pokoknya jemaah baru kan mesti kita hafal tuh. Ya. Mana yang baru, mana yang enggak itu. Kalau kita senyum, alhamdulillah Pak. Gojek itu sampai langganan di sini tuh. Ya kalau tiap kali narik ke sini mesti mampir ke sini. Mampir sini. Saya pernah dengar sendiri di Pasar Baru. Kan saya belanja antar istri ya. Gojek tuh pada ngobrol gini. Jam segini mau Jumatan arah sana. Udah itu di Mukoropi itu ada makan. Saya dengar sendiri tuh. Kalau narik ke arah sana jam segini tuh ada makan tuh. Ya dari situ kita itulah apa kayak iklan berjalan dari mulut ke mulut tuh Pak. Kopi kita siapin terus apa. Lah kebetulan kemarin tuh saya pas ke Jawa itu studi banding masjid Mak. Jadi di Jogokarian kedua namanya Masjid Al Falah di Sragen. Bagus nanti itu. Nah itu Pak di sana itu apa pas itu kita diterima. Disiapin tempat tidur. Mang sana kalau dari segi fasilitas memang gede ya pinggir jalan. Biasa tuh ngambil konsepnya gini. Konsepnya tuh pemuda. Jadi di Masjid Al Falah itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu pemuda yang terintegritas tuh 1.400 pemuda. Saya mikir tuh 1.400 sedangkan di Murkorup aja baru berapa? 87 aja segini. Apalagi kok 1.400. Jadi pemuda di sana itu enggak di kampus tempat enggak Pak. Jadi mungkin ada Sukoharjo. Jadi karena dengar dari media sosial kan banyak. Mereka jauh-jauh bergabung. Terus lama-lama mereka kan
udah bekerja gitu, tapi masih tetap itu ada keterikatan di masjid itu. Ada yang di Sumatera, di Kalimantan. Nah itu mereka jadi kayak apa ya, rumahnya itu ibaratnya. Jadi kalau ada kegiatan di situ mereka pada dukung. Kan ada yang susah jadi apa, jadi pengusaha gitu kan. Nah itu dari situ Pak. Nah kita berharap masjid kita, Lihat sumbernya ya. nah, masjid kita juga gitu, insya Allah siapa tahu nanti anak-anak yang kecil tuh besok jadi Ya, jadi- juragan, jadi bos itu kan nanti mesti hatinya akan terikat di sini. Nah, terus terang anak saya, anak Mas Subhan bisa ngajinya dari masjid ini. Nah saya alhamdulillah Pak, yang gede udah juz 7, yang SMA tuh udah juz 3. Dari di kan masjid kampung ini yang tadinya nggak jadi masjid, saya alhamdulillah Pak. Ya mudah-mudahan apalagi segede Al-Ikhlas ya Mas Subhan ya. Lebih pinggir, lebih mungkin dananya lebih gede gitu ya. Kopernya masih minim. Nah, Masih makanya. yang besar. Sharing. Jadi kalau kemarin kita boleh Bapak lihat di Google Map kan masih Mukorobin nongol gitu ya. Nanti komennya masih bagus-bagus tuh. Alhamdulillah masjidnya kecil tapi bersih. Masjidnya saya baru lihat loh masjid ada dapurnya gitu. Iya. Kita punya dapur dua loh Pak. Dapur basah, dapur kering. Nah, Jadi anak-anak mau kesini jam berapapun, insya Allah ada mau makan pop mie yang paling gampang ya, Indomie atau mau masak nasi goreng ada, kita siapin semua. Jadi insya Allah lah kita mikirnya, nih anak-anak mesti ada rezekinya lah. Waktu itu pengen beli kulkas macamnya, nggak ada tuh uang dari mana? Tiba-tiba ada jemaah ngasih kulkas itu. Jadi insya Allah yang mereka butuhkan. Terus wifi, waktu pandemi kan harus belajarnya kan pakai wifi Pak. Awal live ada tuh. Kita kan nggak pada punya kuota semua, alhamdulillah ada salah satu jemaah ngasih wifi tuh digratisin sampai kapanpun Di insya Sabang Allah. itu di sini banyak yang Belajar di sini pandemi Bu semua. kan kuotanya terbatas. Nah makanya kembali lagi untuk saya sendiri ya, pengennya tuh ya masjid Bapak apalagi lebih maju lagi. Intinya semajunya masjid manapun tuh tergantung sama pemudanya. Terus juga sifat legowo dari para pengurus. Biasanya kepala pengurus kan udah aku yang ngurus ini, kamu kan masih kecil, malah gitu. Itu jangan Pak. Suatu saat kita kan mesti akan tergusur lah. Itu udah hukum alam, hukum alam. Jadi kita bisa mempersiapkan yang kecil-kecil itu untuk bisa menjadi besar. Jadi jangan kalau ada anak potensi bagus ya kita bina. Terus untuk imam terutama tuh. Kalau imam kan biasanya di masjid-masjid yang ya maaf masjid yang dulu kan imamnya itu aja gitu kan. Yang serba-serba. Nah itu. di kampung lah. Nah makanya kita bisa nyari yang masih muda tapi bacaan bagusnya lebih bagus. Apalagi banyak gitu kan. Jadi sholatnya pun lebih enak. Jadi di komen di masjid yang di Google Map tuh komennya juga masjidnya kecil tapi bacaan di rumah bacaan imamnya tartil masih muda gitu. Ibu bapak bisa buka tuh di Google Map Mukorobin nanti keluar tuh komen-komennya. Alhamdulillah komennya ya jadi itu acuan kita ke depan lah. Pak ya itu masjidnya kecil kayak gini. Mudah-mudahan dari kecil ini bisa menghasilkan yang besar Bu. Ya mungkin dari saya itu aja, cuma saya garis bawahi di masjid anak-anak jangan sampai lepas dari masjid. Kasih apa Pak? Kasih permen ya. Dari arti permen itu ya makanan itu. Kesukaan mereka apa kita turutin. Nggak boleh marah, nggak boleh marah. Iya jangan. Iya, suka ada yang Kadang juga kita sholat sini apalagi masuk bandung. Kesini kadang anaknya ikut kesini. Biarin mereka lagi dari diri Bu. Lama-lama dia dari belakang anak kecil. Imam belum baca dia udah baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin masih kecil baru. Karena dia akan ngikutin kita. Iya. Jadi gitu. Jadi program dari kita kebetulan saya kan ini bendahara ya. Dari sini saya juga alhamdulillah juga tiap kali ada masukan ngasengin proposal mau bikin apa gitu ya Pak. Itu nggak tahu dananya dari mana pasti ada. Jadi dana kita bukan dari kecilan situ. Kalau kencang itu paling kemampuan tuh seminggu paling 1.200.000 ya Mas. Jadi untuk uang yang berjuta-juta itu dari luar. Jadi kita tuh lihatkan medsos tuh. Media sosial terutama IG. Terus jaringan-jaringan dari para pemuda itu. Kemarin itu untuk iftar aja Bu saya sampai bingung kewalahan. Iftar untuk makan aja itu ya untuk iftar yang Ramadan itu Pak terkumpul tuh 68 juta. Itu harus habis itu.
makanya bingung gimana nih harus habis. Itu akan itu nggak boleh disimpan itu. Yang enak-enak. Ya, begitu 10 hari terakhir, wah saya geder, pakai iga bakar pasukan, pakai hoben, biar pemuda kan pada seneng tuh. Kita baik-baik Gojek juga, wah pada antis nih, ada mau di sana sini aja lah nunggu ini. Mereka udah apa di Koropin. Nah, belum habis Pak, ketimpa lagi 10 hari terakhir iktikaf. Iktikaf terus kumpul dana itu 14 juta. Uangnya dari mana saya juga nggak tahu. Saya masuk ke rekening ke muamalah keluar, uangnya banyak banget. Nah dari situ wah mau gimana nih Mas Sugan? Kita timnya berembuk harus habis kita cariin ya untuk apa iktikaf itu kan kalau di masjid lain kan berbayar ya Pak Ibu ya. Usai aja kan berbayar ya. Kita nggak berbayar gratis dari mulai sahur mulai maghrib dulu sampai sahur sampai dari maghrib ke sahur juga makanan insya Allah nggak bisa habis. Itu dulu sampai nggak bisa sampai ibu-ibu yang pulang terakhir masih bisa bekal. Gojek yang itu pada bisa bekal, alhamdulillah. Jadi uangnya dari mana saya juga nggak tahu, alhamdulillah dari para donatur yang di luar. Terus yang apa 10 hari terakhir itu juga gitu. Juga kita bingung nih. Padahal 5 hari 3 hari menjelang lebaran kan pedagang pada tutup semua. Nah kita minta catering untuk ngurusin itu Bapak sekalian. Jadi alhamdulillah dengan adanya pemuda bisa membuka pikiran kita bahwa sebenarnya dunia ibadah itu nggak ada batasan usia. Jadi malah kadang kita tuh sok miris lihat pemuda udah kusuk kita mah belum. Jadi kita malah banyak belajar sama pemuda-pemuda yang di sini tuh. Jadi apa? Ya itulah kalau pemudanya soleh insya Allah masjidnya juga akan maju. Sama itu apa? Kita berdayakan orang-orang tuanya. Jadi kue semua itu kue orang-orang tua yang ada di sini. Jadi gini Pak, 24 juta itu kuenya mereka semua. Kuenya dari orang tua santri. Nah, Kita tuh ada santri 80 orang ya yang untuk hari mengaji itu kita berdayakan dulu. Mereka kan ibu bisa bikin apa? Masa bisa bikin resoles, ini bisa apa? Jadi kita kumpulin dulu. Tidak keluar gitu ya? Enggak keluar dulu Pak. cuma ada satu yang pro banget, nah itu yang dari luar untuk biar rotasi biar enak. Jadi kita berdayakan dulu masyarakat sekitar yang anaknya terutama yang sekolah di sini. Yang ngaji di sini. Yang ngaji di sini. Yang ngaji di sini. Terus untuk program keduanya itu kita selalu ikut kayak seminar-seminar Pak Bishir. Jadi untuk kayak alhamdulillah kemarin kita tuh udah ikut seminar janais. Jadi anak muda-muda udah nggak takut lagi seandainya nanti ngurusin jenazah. Gitu kan sekarang lama-lama itu kan terkikis tuh. Kalau nanti yang tua udah nggak ada siapa yang mau ngurusin jenazah? Ya Bu ya. Nggak ada nanti. Nah itu. Kita kemarin ada yang itu. Terus kita juga kemarin itu apa? Juleha. Alhamdulillah dari Juleha itu kita udah menghasilkan 5 orang jagal. 5 orang jagal mudah-mudahan semua. Nah, jadi kalau sapi itu kan orang pada takut mesti biasanya. Jadi kita udah belajar itu gimana cara nyembelih yang bagus, yang sesuai syar'i. Ya alhamdulillah untuk kemarin tuh sebelum jam 12 kita udah bisa berbagi daging untuk para sahibul kurban. Alhamdulillah itu Berapa banyak itu binatang? 10. ya, sapinya 10. Sapi 10, domba 8. Kambingnya? Iya, domba itu kambing 8. Panitianya berapa puluh? 140. 140. Tapi itu kebanyakan anak-anak. Anak-anak semua. Jadi kita karena udah apa jagalnya ada 5, sapi kita robohin dulu 5. Langsung 5 kan. 1 2 3. Oh, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tarik udah kena semua 5. Langsung dari lagi. Jadi kita nggak manggil jagal dari luar. Alhamdulillah kan biasanya anak muda kan takut. Jadi kita kalau kurban itu packingannya untuk sahibul kurban untuk mudohi. Nah ini Pakai ini dagingnya isi 6 kilo. Ya, terus dapat ini. 6 kilo. Sapinya tergantung beratnya. Ya sepertiganya aja lah. seperti sapi. Rata-rata segitu. Jadi gini Pak, kita itu tahun ini alhamdulillah dapat sapi itu yang jatuhnya daging itu hampir 150. Daging Sebelum sembuh itu antara 400 sampai 45. Cuma 3 doang ya. Iya. berarti per orang jadi berapa kalau sapi?
Kalau sapi 37. 3.700 kalau Cuma 375 400 kilo Itu sudah include operasional juga. Sama juga. Ngangkut 37,5 juga sapi super dengan sapi super. Jadi 6 kilo lah dari dapat. 6 kilo daging. Tergantung sapi ya Pak. Awal bulan tahun ini Ya, di kisaran dapat 6 6 kilo kilo. lah. Tapi kita nggak pernah di bawah 5 kilo. Nggak pernah ada 5 kilo. Banyakan 5 kilo, tahun ini baru rekor 6 kilo. Karena operasionalnya menurun kan. Iya. Kita udah nggak beli barang orang, iya. kita naikin ke timbangan sapi. 42 di baru 100. Alhamdulillah sapinya 26 kilo. Rencana ibu kalau tahun depan mau dikasih payung. Baru Robin. Kalau ini jasa untuk jaga itu berapa? Nggak pakai jasa. Kan ada Sendiri. Itu mahal. Iya, anak-anak Yang muda. nurunin daging. Nah, kalau turun daging warga. Warga. Jadi satu kita nih RT. Jadi satu RT itu kita minta 6 orang. 6 orang. Nah, untuk sisir kan. Kalau yang jaga kita saya Mas Ridwan, Iya. yang nyembelih. Kita paling cuma 2 kali tarikan itu udah Juta gitu. kita udah pelatihan kan. Iya, itu satu ekor Satu ekor tuh 700, Pak. Kita potongnya pakai jilea kan, terus 50. Satu Turun daging berapa ratus. Baru warga pakai kita enggak, alhamdulillah, makanya saya tadi dari Julai itu kita bisa melahirkan 5 jagal itu dari situ Pak. Untuk Latihan. makas ya, Lakis, Yang sisingnya itu yang ini ya. Sisirnya yang- warga. Tapi itu berat itu. Ya, sebenarnya sih enggak, tapi bisa aja karena kan udah sering kan. Oh. Udah sering. Mohon maaf Ibu tadi apa Ibu? Kan warga itu dapat. Oh iya itu setengah kilo, daging top setengah kilo. Oh, ada campurannya berarti. Campurannya di luar sama Tapi dagingnya setengah kilo. Iya. Sekilo. Iya. Dagingnya sekilo ditambah. Iya, plus dolaran. Ini cantiknya banyak yang hak, yang perkurban tadi kan yang Kalau yang pepegan yang mudohinya 6 kilo. Nah, iras kemarin 5 kilo ya? Ada kemarin itu 5 kilo ya? 6 kali 7 42 kali Oh, 3. nggak sampai 5 kilo ya? Enggak. 26 daging. Tapi ketinggian memang Bersih. kemarin Iya. 4 juta 150. Kira-kira Ini cuma 37,5. sapi berat 300, 300 3 kali lah. 300, 400 lah kalau segitu Pak. Kita di atas 38 rata-rata. Nah, 38. ya. Tuh, Kalau mau lihat ini nanti saya kirim ke pagi. Ya. 300. Saya kemarin beli 3 kali Pak. 3 kali Ya, terus di kebiasaan kita tuh Pak untuk tari silaturahmi. Jadi kita itu di sini kan ada 5 RT Pak. Oh. 5 RT ada 3 masjid ya. Tapi Dua untuk masjid. 2 masjid ya. Untuk Al-Muqarrab itu tiap tahun, jadi dari RT itu kita kasih kepala 1 sama kaki 2. Kita suruh ngurus Pak, ngurus tiap RT. Nah dari RT nanti dimasak untuk makan bareng-bareng seluruh warga. Jadi terjadi tali silaturahmi itu. Nah dari situ tiap tahun rutin tuh. Jadi hari ini RT 1, besok RT 2. Jadi kita tiap tahun tuh keliling 5 hari makan kepala sapi itu. Jadi sambil kumpul gitu. Nah, Kalau ininya Pak berapa? per gantingnya berapa? Oh, setengah kilo. Setengah kilo Pak. 500 gram. Setengah kilo itu daging aja. Nyarinya yang kuantitas banyak impar ya. Kan hampir 1000 berapa ya? Nah, Kita kemarin tuh 1.400. nah itu Pak. Sampai kita Kalau bisa yang bagi ke dulu, Cinunuk. kuantitasnya ini tapi Ya. saya dulu udah menyarankan juga nggak usah begitu dibanyakin biar bisa Sebanyak bisa banyak keluar gitu. Ya soalnya gini Pak, kemarin ada pemuda tuh yang cari info. Di daerah sana Pak, di daerah Jati Handap ke atas itu namanya daerah apa? Tinggi tuh, Caringin Tinggi sana gitu. Itu ada 1 RW itu cuma korban 1 domba. Makanya kita kemarin ke sana. Disuplai ke sana ya. Ya, kemarin juga miris lagi, pengurusnya datang ke sini. Yang kita setengah kilo Pak, di depan sini dipotong lagi, biar nanti bisa kebagi kayak di sana. Makanya kalau kita di sini melimpah ruah daging di sana Sama gitu. dengan sama juga. Iya Pak, ini pengalaman saya nih udah berapa Tuh, saya tahun. sampai merinding. Berapa tahun. Dia teman saya suka senang gitu. Terus Iya. manggil saya kan Bu Jamal, kalau ada dapat korban atau banyak, berilah aku kata. Kenapa aku? Saya cuma dapat 1 on 1. Nah itu makanya Satu itu orang. Jadi ini enggak terlalu jauh daerah Dago pada Dago sana gitu.
Jadi tiap tahun itu ya kita bukan ngomongin ya, Pak. Iya, Ini iya. emang kenyataan, memang buktinya begitu. Jadi dia tuh ini apa tuh dapat cuma 1 on katanya keluarga. Iya, Jadi dia hasil. udah kenal sama saya. Jadi insya Allah kalau saya ada, saya kasih, saya kirimkan gitu. Terus ada satu lagi nih, ini adik saya kan punya pembantu juga itu cimuncang kan. Iya. Saya tanya, kamu sini banyak peternak atau makmu ya? Banyak ini, banyak kurban. Tidak pernah makan daging kurban. Iya. Dia itu gini, jadi dia ternak cuma 5, kadang 6. Itu untuk mata pencarian dia kata. Jadi selama 20 tahun itu. Iya. ada Cuma kurban. dijual aja keluarnya. Iya, ya tapi Nah, mungkin benar. boleh juga nanti kalau diagendakan kan begitu. Makanya Saya tuh gitu. miris gitu kan. Ya benar Bu. Apalagi gini dengar-dengar dari para pemuda itu ya, di atas tuh banyak terjadi kristenisasi. Iya, betul Pak. Iya. Iya. Kristenisasi sana kan dingin Dengan namanya. Pak. Ya, Makanya rasanya kita- banyak sekali. Padahal kita kan ya ada informasi gitu kan kita tampung terus kita kita lebihin. Alhamdulillah juga kita kalau nggak kita tutup banyak ya yang mau korban ini ya ini apa banyak Bu, itu aja kita tutup, kita Ini batasi. jadi daya tarik. Iya. Takut nggak itu nggak ke cover kan. Iya. Masih bisa bagi ke atas tuh banyak, ada 200 di sini masuk terus di daerah kecil ini. Makanya Dibatasi 10 tuh ya. Yes. dibatasi tak kawan batasi, wah overload kita, takut nggak kerja. Jadi kita memang itu jadi nggak bisa kalau dari bapak berlebih, saya impor ke atas tuh masih banyak yang saudara kita yang belum bisa makan dari Enggak, kurban. bisa kita arahkannya. Nah, Kita yang udah tahu, bawa ke sana aja. Dulu kita pernah di sini berlebih, kita alihkan ke atas mas, ya dekat pondok Quran tuh pak, daerah Kijambe ke atas. Kita potong 3 sampai kita arahkan ke sana. Jadi ya biar kita siar juga mas, siar juga. Nanti kan sana juga banyak orang kaya, tapi untuk berkorban kan jarang gitu ya. Nah nggak beda jauh dari masalah itu, masalah makan tuh bapak ibu sekalian. Dulu untuk to'am di sini bu, kita mulai dari gorengan dulu. Iya. Gorengan dulu senilai 50.000. Kalau Jumat kita siapin di situ, jemaah makan. Lama-lama kan sini banyak orang kaya pak ya. Mereka makan ini kalau mau anu ke siapa gitu. Nah dari situ terciptalah berkhidmat, berbagi hidangan Jumat itu. Kita organisasi, iya dari pancingan itu, dari pancingan gorengan 50.000 tuh. Alhamdulillah tiap Jumat sekarang banyak donatur yang itu bu. Masuk yang di luar itu. Ya. Berarti modelnya ditaruh aja atau kan makan ringan ya? Yang di awal. Oh iya, Awal dulu. saya taruh bu, taruh aja. Nanti biasanya anak kecil tuh memang, wurut gitu. Nah bapak mengambil kan, kok habis. Terus ada yang bapak yang mungkin punya uang, bapak ini mau ambil habis. Gitu. Tanya mas, ini harus nyumbang kemana nih? Besok nyumbang bu, dibanyakin, banyak lagi. Semakin banyak, akhirnya kita inisiatif ke itu, ke makanan berat kayak nasi. Ada yang nanya waktu itu rekomendasikan makan siang gitu. Nah gitu. Belum ada duitnya itu apa namanya bantu-bantu. Ya dari situ bu, dimulai dari itu dulu. coba. Jadi intinya itu dia pengen lihat ada dulu. Ada dulu yang mau makan di luar. Nah, ada dulu apa? kegiatan Kegiatan. Sebenarnya mereka bu, orang-orang yang mampu tuh gorengan dia mungkin mengira mau beli, tapi kalau makan bareng di masjid itu beda kan. Lain, rasanya beda. Berebut itu beda. Padahal kalau mereka mau beli segerobak ini kan mungkin bisa. Cuma dari situ ngobrol, malah banyak yang kenal tuh dari makan di sini. Nggak taunya tetangga kan gitu. Apalagi orang perumahan itu kan sebelahan jarang kenal gitu. Iya. Pas sholat sini, Pak rumahnya mana sini? Oh tetangga. Akhirnya rame di sini. Kenal dengan bala-bala. Nah gitu. Mungkin kalau sana belum dimulai, bolehlah dimulai dari hal yang terkecil dulu. Nanti lama-lama kan gitu. Ada kita Jumat Barokah dulu. tapi Alhamdulillah. Berhenti dulu. Robin kita packing. Ini tuh Snack aja dulu bu, nanti kan. Nah, yang berat, nanti bertahap gitu nanti. Kalau semakin Kalau banyak. Robin itu nasinya kita bungkus. kita kok Oh iya. Oh, kita tetap Jumatan. Oh iya, Sam, ini Bu, kita tuh pernah punya program unggulan sampai naik rating tuh di IG. Telur berkah, mungkin Bapak pernah dengar ya? Telur berkah. Gimana Bu? Jadi telur berkah gini, kita kerjasama sama petani telur itu. Ide. Ide, Ternak. ternak itu kita datangkan Pak, pertama itu kita datang 200 kilo dikepak sama pemuda-pemuda itu, dikepak dulu per kilo. Nah habis subuh Pak, nah jemaah yang subuh sini kita prioritaskan untuk beli pertama. Jadi kalau di pasaran tuh
28 kita bisa jual 25 karena ada subsidi dari Tapi masjid. beli dulu ya belum. Iya. Beli dulu ya, pertama dibeli dulu. Beli. Nah, terus Tapi dari di diskon. Ya. iya jadi harganya harga subsidi. Subsidi. Jadi kan masjid itu cuma nyuplai kan apa subsidi cuma 3.000 sebenarnya. Tapi yang antri Pak, sampai ke sana. Masuk ke EG. Rame tuh Jadi ini full book. jadi viral Bu. Makanya dari itu udah bulan telur. Jadi semuanya Pada beli ya. Beli. Tapi cuma disubsidi 2.000-3.000. ya masyarakat waktu kan telur mahal Pak. Ya, Ya, beli aja nanti susah. kalau diganti telur nanti udah pun cek kalau kasih Pak. Kalau dikasih 3.000 tapi begitu diskon harga 3.000 ngambilnya banyak. Sok aja kasih 3.000 nggak ada yang mau. Iya, tapi kalau berupa itu Harganya beda. nah dari situ IG kita banyak pengikutnya Bu, banyak pengikutnya. Alhamdulillah dari pengikut itu ya kita mungkin kan apa larinya ke apa ke donasi. Jadi kalau kita ada kegiatan yang kayak diomongin Mas Subhan tadi yang dari luar pun sampai donasi. Malah ada jemaah dari Jakarta tuh pengen lihat masjidnya kayak apa tuh, sholat di sini tuh sampai. Oh, kenapa masjidnya kecil? Ya gitu, masjidnya kecil tapi kok bertanya sampai kemana-mana gitu. Alhamdulillah dia sholat di sini udah lihat kondisinya. Makanya tim IT-nya harus mulai bergerak. Ini Ya. udah ada IG-nya. Baik, mantap. Wah, begitu peresmian hari pertama langsung. Pokoknya semua kegiatan di masjid harus di. Semuanya kan pasar. Jadi gitu. Pokoknya diupload aja semua. Iya. Di Alisas itu Pak, permasalahan itu Ya. warga itu cuma ada kalau ada bapak, ibu, anak, cucu ya. Sekarang tinggal kakek, nenek sama cucu Pak. Anak-anak udah jadi bapak muda, terus remaja. Yang anak remaja yang anak udah nggak ada, remaja yang cucu belum ada. Jadi sekarang yang di rumah sana kakek nenek sama cucu itu memang sekarang pengurusnya ini kakek-kakek Pak. Ya, itu bapak muda karena dia dari pendatang Pak, menantu soalnya. Nah ini juga udah pemuda yang kelasnya anak tapi udah. Iya. Tapi yang ya tuh jadi kayaknya sih memang tugasnya di Pak Ya, DKM mau PR lah gitu mau ya. Yang anak SD masih banyak Pak. jadi ya SD itu cucu gitu maksud saya. Jadi warga itu kakek nenek sama cucu gitu. Yang anak yang kelasnya remaja itu udah Itu yang dirangkul dulu yang pertama Jarang. cucu ini. Ya apa proses kan? nah, itu susah. Kalau DTA gitu ada TKI gitu. Tahun 2013 tuh ada TPA-nya Bang. Ah. Udah yang itu jadi gede-gede udah jadi ibu kan. Sekarang udah punya anak, udah pada punya anak. Berarti Anaknya ada di Masih yang kecil sampai ibu itu sekarang. jadi timpeng aja. Ya, harusnya sudah. Udah punya anak, tinggal di kita. Ya nggak apa-apa yang SD aja yang cucu-cucu itu Ya. suruh ke mesin semua apa? Jadi memang nanti insya Allah akan segera Guru yang lama dipanggil lagi kan itu kan? apa nunggu beres pagar atas nanti dia udah beres nah nanti bisa segera Izinnya lagi masih ada, ya, Ya. bukan lagi dapat tulisan. kalau GMM kan tidak terikat ya Nah, harus itu dilaporkan ke Kemenak dan Ya, sebagainya kalau TPA memang harus dilaporkan Ya, kalau kalau itu TPA kan sudah ada- setiap tahun ada laporan Ya. kalau GMM kan itu ya Bebas. gitu ya Gimana pengurus masjidnya aja? betul betul dan Tapi TKPPF bisa subsidi kalau ada laporan ada bantuan dari ya Kemenak. betul Ada. bertahap dulu ya Iya, kalau GMF juga ada bantuan. Yang penting ada dokumentasi. Kegiatannya. Dan nanti kan tinggal pindahan data gurunya siapa aja kan. Kalau dulu tuh Mukorab itu pernah ngajuin 6, cuma yang di ACC itu 4. Sekarang juga yang di ACC 4. Tapi bagi Orang. Jadi nanti 3.600.000 kali 4 kali bagi lagi sama 11 guru. Tapi tiap bulan tuh mereka kita kasih gaji juga. TKM. Ya kalau yang dari GMF itu istilahnya hadiah lah. Gitu. sama bang jajan. Ya, uang jajan lah. Tapi lumayan satu anak tuh bisa dapat sampai 800, ya kan? Secara mereka kan baru, maksudnya anak baru kuliah kan? Bukan, yang setahun itu. Kalau di sini yang sebulan tuh cuma 350. Kita tidak 350 itu. Ya, ya. Dari sini 350 ditambah yang per tahun bagi Ya, itu ada kalau dari sini 3,5 tiga per anak, per guru 350 350.
Per bulan. Ya, Per bulan. Per bulan. Itu per bulan. Bulan ya. Jadi pengajarnya 2 bulan, ini 15 ya. 11 yang inti, yang badal-badal tuh hampir 18. 18 pengajarnya. Setiap hari. Setiap hari bahasa apa? Dari hari pada asar sampai isya. Kalau dia nggak ada libur bahkan akad tutup. Bisa. Tetap berjalan. Kan kalau Sabtu Ahad itu kita kasih program. Itu kalau GMM ada tutup juga. Nggak ada. TPA ya. Paling kalau di sini KMM itu Senin Selasa itu ikrola, sama kalau yang Quran kan Quran. Nanti Rabunya tahfiz, hafalan, Quran kan. Nanti Jumatnya itu biasa Kamisnya itu kasih fikih. Jumatnya itu hadis bebas, hafalan bisa, kadang sama ustadzanya gambar gitu kan. Pokoknya bebas sih kalau game memang nggak terlalu tepat Kita aturan. bisa meletakkan programnya apa gitu, maksudnya mata pelajarannya apa gitu. Iya. disampaikan. Bebas. Sesuai utamanya dulu kan Iya. pasti per kelompok usia nanti. Ya itu usianya berapa itu ya. Ya. Kalau mulai SMP itu kan kita mulai kenalin kelas 1 kan pakai tasin itu apa yang gambar-gambar gitu kan. Biasa juga kita langsung itu SMP. SMP cucu. Biasa kita langsung tarikin fokus. Tadi kita fokusnya udah permanen. Biar mereka lebih kelihatan kan kalau pakai fokus tuh lebih enak belajar. Audio visualnya. Nah, lebih dapat. Jadi memang yang dibilang cepat sih enggak, tapi anak-anak sini lumayan karena kita fasilitasnya juga kita kasih yang bagus. Sama tarkinya itu yang menentukan. Jadi mereka ngajinya, warid tasmi aja sama dari kemana tuh belajar kapan kok bagus-bagus baca, padahal hafalan itu. Tasminya kan duduk sendiri di panggung, orang nonton kan. Kalau ada kelas 1 SD, kelas 3 SD, TK, dia PK naik kelas 1 SD itu. Tapi berani mereka. Jadi memang penting juga nih Pak DKM Bapak fokus permanen. Ya sekalian buat kajian bapak-bapak juga. Dan kalau kajian siro itu pakai ini, kajian waris kita pakai fokus. Ada kita. Jadi kan tadi kita baru bicara Nanti bisa sharing pengajar nih. Iya, Bisa. kita juga ada Bu, kita juga nggak memperhatikan yang muda juga, yang tua pun kita perhatikan. Jadi kita ada tahsin. Jadi yang tadi bacaannya yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan ada. Nah itu kita, nah banyak gitu. Jadi kita perbaiki Bu. Soalnya kalau bapak-bapak itu kalau belajar mungkin malu ya. Tapi kalau komunitasnya Bapak Asma udah, nah itu nggak malu. Jadi kita bawa belum ada taksinya. Bisa lah Bu ada Pak. Tapi lama nanti sudah saya. Bentar lagi. Mungkin masih Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu tetap yang lama, yang bapak-bapaknya ke dokter apa? Gimana Bu? Mana Ibu? Bu Jara? Iya, sebentar. Jadi ibu-ibunya tetap. Mungkin nanti kan masih Bandung ada idenya. Yang saya pegang sama zaman ini kan, yang saya masih training itu ya itu apa tuh anak asuh ya dulunya, anak asuh sama doa apa gitu. Kita banyak di sana gitu di tempat kita tuh. Di sini ada nggak yang Di sini sama. ada di mana itu program itu? Ya di sini paling makanya kan biasa kalau daftar kaji itu kan kita pakai formulir. Nah, itu daya tarik juga. Jadi kita petakan kan mana yang duafa kan. Biasa itu bisa dilihat itu kan. Intinya harus mau ke masjid ya? Iya. Kadang kita tanya uang sekolah udah bayar gitu kan. Dan uang zakat itu kita salurkan dulu yang utama mah yang duafa yang ada ngaji. Itu makanya Peralatan santri game itu kan formulir. Iya. Kita tahu tidak dengan ya itu betul sekali. Itu pakai formulir. Enggak, kalau di kita ada juga sana tuh karena dananya masih sedikit gitu. Yang disantun itu jadi yang masih sekolah aja, sekolah umum gitu. Iya. Nah, tapi itu tidak mencukupi gitu. Nah, mungkin kan ada shelter bisa mencari dana gitu. Jadi misalnya ada nih anak yatim kan bapak meninggal gitu kan, mencarinya 3, kita tuh nggak mampu. Jadi jamnya ada 1, jamnya ada 2. Jadi kita tuh nggak butuh dia nggak di apa tuh cuma kemampuan dari masjid aja gitu. Ya. Bisa 1 orang nih, kalau SD itu 1 bulan 75, kalau untuk SMP dan SMA itu 100, untuk yang kuliah itu 125 yang gitu. Tapi itu yang masih berjalan. Terus misalnya kalau SMA itu tidak meneruskan lagi, ya putus dulu kan, yang lain kan ada gitu. Ya maksudnya kalau misalnya
kalau udah mampu kan mungkin ya mau aja semuanya ya gitu. Ini belum nah. Sih sebenarnya nggak apa-apa sih, sesuai kemampuan aja. Ya, iya, maksudnya kan siapa tahu kalau ada misalnya kan di sini ada cara mencari dana mungkin tadi ya. Jadi ini gitu. Biasanya kalau yang gitu kita ngambil dari zakat, Iya, kan asnafnya masuk, kan? Iya. Asnafnya Kita masuk. bagi-bagi. Iya, sudah apa tuh? Saya kantor ini doang tuh ada apa? Iya. Ya kita merasakan lah gitu Itu ya. juga ya kalau duafa itu justru bisa jadi daya tarik gitu ya. Apa? Kenapa mereka bisa bertahan di sini? Kadang-kadang orang tuanya kan kita, anaknya kita gimana bisa bayar Iya. sekolah? Nah, itu jadi daya tarik mereka terus di sini. Kadang kita cuma bukan ngasih uang, ngasih sembako, ya, komplit, minyak, beras, atau aja. Ini buat si ibu, itu buat si mama. Kalau sementara ini ya mungkin ya termasuk biar tahu kan pengurus itu. Jadi selain anak-anaknya cucu dan anaknya. Iya. Jadi yang orang tua itu berapa? Sementara pembagian 50.000 satu bulan itu. Gak apa-apa sih sebenarnya. Iya, tapi alhamdulillah kalau Semua kita ada. bisa kan banyak, tapi kan masih belum. Ya, jangan sampai Tapi, malah membebani. alhamdulillah tuh ya mau kotak amal sama ada yang ada donatur apa sedikit gitu masih tercukupin gitu. Tapi kalau pas kurang disortir lagi sama ini yang lebih membutuhkan lagi, ini yang agak ada penghasilan dikit-dikit yang tidak ada sama sekali yang dikasih gitu. Kalau cukup kasih semua. Memang kalau sumber dana tuh Bu ya, memang mainannya orang IT nanti. Iya, nah itu siapa tuh? Orang IT ya, jadi apa? Memang harus dibanyakin program dulu. Iya, kan? iya. Jadi orang itu mau, Kelihatan, ya. mau ngirim dana itu nggak sungkan gitu. Ya. Oh memang ada program Ada gitu, kegiatan. kelihatan Iya. gitu. Itu memang mainannya kalau di sini memang mainannya orang IT. Jadi bikin videonya, apa, diunut, gitu kan videonya. Pasti kalau nanti mau ngobrol sama Kang Mezal kan, kebetulan kita orang IT-nya alumni ITB. Di medsos ya. Di medsosnya ada. Di sini orang IT-nya ada berapa, Pak? Kalau yang inti mah satu. Satu. Tapi yang Pemuda yang remaja. pengasuhnya itu maksudnya yang bawahannya itu remaja semua. Anak-anak SMA. Anak-anak SMA, Diberdayakan semua. SMP malah. SMP. Karena kadang kita juga punya difokuskan ya karena mereka ya training sama yang udah bisa kan. Kalau memang mau training bisa, saya juga ada teman yang khusus bikin poster gitu kan, iklan gitu kan, mana cari dana mulai iklan jadi sekarang tuh yang lagi kita mau gerakin tuh bikin video dari santri sendiri gitu kan, ngaji santri kita upload, itu yang belum sempat kan. Nanti jadi biar ya sih mungkin secara tidak langsung gak minta uang kan, tapi dia lihat oh ini banyak anak-anak kok ngaji gitu kan. Nah, jadi ketika kita bikin program itu dengan proposal apa online ya, proposal online semua kan, itu ngalir gitu. Makanya selalu akadnya itu kalau kelebihan akan digunakan untuk program lain. Jadi biar aman gitu. Berkesinambungan. Nah gitu, jadi ada program lagi, sudah ada uang lagi kan. Ya, Kalau- Pancingannya dari program. Pancingannya memang dari program, dari kegiatan. Dan orang bisa lihat program itu kan ya cuma di IG ya. Ya. Jadi sama ya mungkin kalau di WA kan cuma berapa menit kan. Tapi bisa juga di share via WA yang memang donatur sudah yang jadi, itu kita share di video-videonya. Kalau di masjid ini di sekitar sini ada berapa RT, Pak? 5. Itu ada masjid nggak di setiap RT-nya? Atau ini cuma satu-satunya masjid? Di RW 10 itu ada 2 masjid. Ada 2 masjid. Ada 2 masjid. Tapi yang di sekitar sini, yang dekat sini? mah paling yang terdekat Al-Ikhwan. Al-Ikhwan tahu kan ya Pak Maftuh Khalil? Muslim. Muslim. Oh, jauh. Al-Muslim itu yang 3 lantai. Muslim itu gede itu. Cuma sama pemudanya juga. Saya tiap Rabu ke situ. Al-Muslim kan. Nggak ada pemuda. Terus Azam, jadi santri kita tuh ya dari Masjid Azam tuh ada. Terus dari Al-Hikmah RW 9 yang paling banyak tuh Al-Hikmah sama Al-Hasanah yang bawah. Karena kan sini nggak ada kampung. Sini nggak ada kampung. Oh, jadi anak-anak dari masjid lain pun ke sini? Masjid lain ke sini. Daya Ya, tariknya dari? Karena gitu mereka bilang di situ mah nggak ada kegiatan Pak. Oh. Mau ngapain di situ nggak ada kegiatan kan? Terutama kan kalau dia kadang kan cuma dibawa sama temennya. Makanya harus bilang deh, sok nanti besok panggil orang tua ya daftar dulu, daftar ya ngobrol-ngobrol hari apa gitu kan.
Itu apa formulir pendaftarnya apa saja? nama santri, nama orang tua, nama ayah ibu kan, kerjaan. Kalau mau nanti saya kasih undangan. Terus kalau ini kan tadi saya dengar mulai berdirinya kan 3 tahun lalu ya atau lebih? 6 tahun yang lalu. Tapi mulai digerakkan untuk difokuskan kepada ke pemuda itu 3 tahun sebelum ini? Ya, 4 tahunan lah. 4 tahunan. Jadi sebenarnya ceritanya panjang ya. Sebelum ada masjid ini itu saya punya komunitas namanya Kompak, karena kan ada komunitas pecinta Al-Quran. Pecinta Al-Quran. Jadi dulu tuh kita, ya ini sih masalah, nggak tahu ya, karena sebenarnya kita nggak terlalu menyentuh masalah fikih ya. Saya ngaji di masjid, salah satu masjid di wilayah sini lah. Tapi kayak mungkin kurang keterima, gitu kan, karena mungkin jenggot panjang, gitu kan, dan cingkrang. Padahal sebenarnya saya nggak pernah bahas masalah fikih gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dibilang saya basicnya, saya dulu 6 tahun di Tebuirang, NU Kolot, cuma nggak tahu orang pandangan seperti apa kan. Kayaknya kurang terima, akhirnya anak-anak di salah satu masjid itu saya bawa ke rumah saya. Kebetulan di rumah kakak itu kosong, besar kan. Itu masih tahun 2000 berapa ya? 2012 kayaknya, udah lama sih itu. Tapi memang masjid ini kan masih musola. Cuma malah saya ketua pemuda di sana, di Al Muslim. Cuma di rumah itu saya bikin komunitas. Karena kasihan saya lihat kalau ke masjid kok anak-anak ada tadi. Jadi izin DKM kan, bisa nggak? Ya silakan. Tapi ternyata mungkin kayaknya DKM kurang respect, data juga nggak pernah muncul kan. Akhirnya ya sudah, daripada mengganggu takutnya mengganggu gitu kan, terus saya bawa keluar. Akhirnya yang dana itu awal banget tuh keluarga saya itu, dari kakak saya, adik-adik gitu kan. Makanya di RW 10 tuh akhirnya itu terkenal tuh namanya Kompak. Dulu mah belum ada IG ya. Cuma anak-anak remaja tempat kumpulnya RW 10 Skemerung itu di rumah saya dulu. Qadarullah dapat masjid. Bu Haji yang di sini kan sering lihat saya tuh 5 waktu ke Al Muslim. Ada gang di situ, ada pintu. Cek rumahnya di mana? Di belakang Bu Haji. Tuh sholat ibu atau kok nggak bisa sholat? Itu gerbang sok dikunci Bu Haji. Dulu kan ini kan suka dikunci Pak. Di gerbang sih kan mau sholat ya. Karena tuh nanti malam ke rumah ya. Besok tuh pegang kuncinya gitu kan. Ya udah akhirnya pegang kunci kan. Ajak Mas Ridwan bapaknya dulu. Awalnya musola, terus Saya dulu ingat ada konduren di belakang. Nah, dulu duren sini. Duren. Udah akhirnya dapat itu kunci kan. Akhirnya kita beberes sama ya tim kompaknya saya itu anak-anak muda. Dulu kan memang anak muda saya itu sudah lama sebenarnya. Cuma aktifnya di sini tuh paling baru kalau secara struktural ke DKM-nya 6 tahun kan baru berjalan resmi DKM-nya itu yang dilatih sama Novel. Kalau jumlah anak-anak muda yang SMA ke bawah SMA ke atau bawah itu 42. saat ini 42. 42 SMA. Itu kalau sama yang bocil-bocil yang ngaji itu santri total tuh 82 kalau nggak 83. oh, Berarti tiap tahun dari generasi. Ada generasi terus. waktu awal-awal apa itu dari anak setiap jamaah atau memang pasti nggak mungkin kan dari luar langsung kan ya? Oh langsung Langsung orang bukan anak. Cuma ya anak saya juga ada. Tetap anak saya. Jadi belum ada kegiatan kayak Jumat berkah buat makan itu belum ada, tapi udah pada datang sini ya? Cuman sholat terus pulang gitu ya? Ngaji sih. Udah Oh berarti dari awal memang udah mulai ngaji. udah terbentuk ya? Udah mulai. Tapi itu yang sudah terbentuk di luar masjid. Belum yang kan di luar sebelum masjid itu ada, saya itu kan punya komunitas Kompak kan di rumah. Karena ya itu dari hasil lihat kok nih masjid sepi gitu kan, tapi saya nggak punya wadah, saya nggak punya masjid, saya cuma kalau suruh Al Muslim kan jauh kan, anak-anak RW 10 sini kan, terus gak enak juga kan kalau ada pengurusnya kan. Baru dibawa ke sini lah ya? Nah setelah saya dikasih masjid ini baru saya bawa ke sini ya, mulai itu udah. Itu berapa orang tuh Pak? Itu dulu paling cuma 30-an. Sekarang itu yang mereka yang ngajar-ngajar, yang senior banget gitu. Dulu Tarki juga itu masih di Pahlawan.
Mungkin kalau ada orang sini kan tahu Tarki kan dulu awalnya pahlawannya. Pahlawan, pindah ke tanah Jawa, sekarang Sudah jadi mungkin pahlawan. sekarang pindah ke Cingisep. Oh, udah bangun ya. Dulu tuh bukunya itu masih Magdis kan, memang kalau Magdis, ya. program Al-Quran di Kota Bandung itu kan yang megang Saiful Islam Mubarak ya. Itu baru santrinya bikin lembaga-lembaga sendiri. Saya dulu ngajinya juga masih Magdis saya. Nah, itu. Berarti dari awal memang sudah ada program Ba'da Asar mengaji sampai Isya dari Ya, awal. ketika masjid ini sudah ada memang. Wow. Karena memang dulu saya ngajinya juga Ba'da Asar sama Isya waktu di komunitasnya saya sendiri. Dan guru-gurunya dari itu Ya, ya. dulu Yang- awal banget saya sendiri yang ngajar. Kan dulu mereka masih Iya. SMP kelas 1. Oh. Masa dia Sekarang SD. mereka jadi yang ngajar Nah, juga. sekarang yang senior itu yang sekarang udah ngajar. Kalau di total yang ketarki itu ada hampir 83. Tapi ada yang gagal, ada yang nggak ngajar, ada yang sudah. Ini ya, anak kami ditarki juga ya? Iya itu kan. Tapi ke tahun kapan? Waduh, Masih di mana? muda saya, masih SMA kayak. Nah, Sekarang- tarkinya di mana? Sudah di Sidomukti apa masih di Di ini apa depan apa namanya? Jawa? Adawah. Ya, berarti Sidomukti ya. Sudah mukti. Sekarang beda lagi. Nah, itu Ada lagi sana. dari jumlah yang pengajar yang dari mantan muridnya Bapak itu dulu waktu mengajar apa memang tidak ada dana, jadi gratis semuanya? Gratis. Jadi mengajarnya gratis, anak-anak didiknya juga gratis semuanya. Selama berapa tahun tuh, Pak? Itu mungkin di komunitas saya itu ada jalan 4 tahun lah. Gratis. Gratis. Sama guru-gurunya gratis. Sampai hari ini nggak ada yang bayar gratis. Guru-guru juga. Guru-guru Kalau dibayar. guru pas ada masjid ini dibayar. Tapi waktu di komunitas saya nggak dibayar, cuma dikasih beasiswa untuk apa doroh gitu kan. Gitu. Oke. Tapi semenjak masjid ini ada, yang ngajak itu kita bayar. Iya. Dan kalau yang sebenarnya saya udah banyak nonton tadi. Bapak bilang Instagram kan, saya langsung cek. Oh iya, programnya banyak. Terus Bapak bilang tadi Google rating, saya cek bagus banget Google rating. Saya pengen tanya lagi itu di yang program, berarti program yang utama sebagai magnet masjid ini untuk menarik anak-anak itu berarti dari makanan itu ya? Makanan dulu awal. Makanan awal itu ya. Nah, oke deh. Terus setelah itu saya mau tanya lagi, ketika Ba'da Asar itu apakah sistemnya liko banyak gitu per kolak gitu ya? Jadi sesuai dengan Umur. derajatnya gitu ya, SMP, SMA, anak-anak SD gitu ya? Ya, Per sesuai kelas. derajat. Oh. Kalau di Asar itu kan TK sampai kelas 4 SD. Hmm. Nah itu kalau di sini tuh ada 5 guru, berarti 5 liko kan? Oh. Jadi 5 guru yang ngajar, mungkin satu anak tuh ada sekitar 9 atau 10 lah. Nah, nanti 4 SD sampai SMA itu di Maghrib. Nah di Maghrib itu gurunya itu ada saya, Ferdian Sari, Azmi, terus ada 6. Itu per guru itu sekitar sama sih 7, 8. Setiap hari, Senin sampai Setiap Jumat? hari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Nanti si apa malam minggu itu cuma semenjak Idul Adha dari Ramadan belum berjalan lagi ya, karena masih banyak ada program yang dari pengurus inti. Itu Sabtu itu daurah, kita panggil ustaz dari luar. Dari hasil ngaji itu kita tampilkan ya, yang tadi saya bilang ada kori, ada kori A, ada M, jadi mereka yang MC gitu kan. Kalau mau nanti sekali kita ada di Boleh. Nih, Masya Allah. saya kirim semua santri ke sini kan. Jadi nanti ada yang tampil, ada yang ya, santri yang MC ya santri, yang sambutan juga santri. Paling nanti yang sambutan untuk orang tua. Kita kumpulkan dulu anak-anak Ketua cucu DKM. sana, digabung dengan yang dari sini kita semua aja. Terus yang tahfiz lucu, yang juga Ya, santri, lucu. yang pildancil juga santri. Itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Maghrib, berapa? Pokoknya kumpul sholat maghrib di Mukrobin gitu kan. Habis itu udah mereka. Nanti mereka ada tim sound system. Jadi mereka juga siapin mic, siapin meja untuk MC gitu kan. Nah, itu mereka semua siapin. Nanti ada yang pakai foto-foto, tim dokumentasi gitu kan. Nah, di awal-awal kegiatan itu diadakan, pendanaan untuk si penceramah setiap hari Sabtunya itu Itu dari apakah masjid awal. kas masjid? Cuma kadang saya bikin proposal kan, minta ke beberapa donatur bisa. Ah, Nanti saya kasih contoh proposal via WA saja. Via WA. itu di awal-awal seperti itu ya.
Tapi kan makanannya juga nggak terlalu mahal kan. Jadi model-model gini. Pokoknya setiap ada kajian pasti ada makanan. Pasti ada kue. Pasti ada kue. Kadang kita kasih nasi kotak. Bahkan di ba'da asar sampai isyanya pun ada makanan Kalau untuk itu anak-anak. sesekali. Karena kan anak-anak ya, paling cuma susu ultra, ciki bol. Itu yang bikin mereka istiqomah buat setiap asar. Ngaji di, ya mohon maaf kadang kalau di masjid lah itu ada memang juga kadang asar ya, tapi dia hitungnya DTA kan. Malah dia keluar dari DTA. Nah, ini yang nggak resmi di sini. Di atas kan langsung dikasih makan udah, bukan ke atas ya. Dan di DTA itu orang bayar. DTA itu bayar. Di alus itu berapa? Iya. Malah dia bilang, Bu, ini mah nggak resmi. Kalau dibawakan ada DTA sama TKA itu kan resmi. Itu nggak jadi bawa. Maksudnya kan gak enak ya. Anaknya nggak mau pengen makannya di sini gitu. Karena temannya bawa susu ultra sama Ibo sama Nabati ya. Daya tariknya gitu. Ketulusannya berarti ya. Ya, Ketulusan. dan memang awal-awal tuh kita patung-patungan, pengurus. Dan nanti bisa lihat di IG kan apa itu contoh-contohnya. Kita selalu apa agen upload. Berarti kajian semuanya itu di IG semua. YouTube nggak ada. YouTube-nya nggak ada. Kita nggak pakai YouTube. Oh. Kita cuma main di IG. Oh gitu. Iya, memang paling mudah diakses kan IG ya. Jadi dapur tadi Pak pengen tahu bedanya dapur kering sama dapur basah itu. Kalau dapur basah tuh ini untuk makanan besar. Oh, Pas nasi. ini juga gede-gede. Ah. Untuk Jumat. Itu selalu sedia setiap hari atau gimana? Atau cuma hari Jumat aja sedianya? Jumat. Oh, sedianya hari Jumat. Kalau dapur kering itu kayak? Jadi itu tempat wudhu di belakang itu. Oh, itu Ada kayak juga, apa? kan kompor buat bumbu, ada panci-panci, ada pokoknya ya alat masak lengkap ada. Cuma yang kecil-kecil, ada medicare kecil, ada Nah. beras di situ. Itu fungsinya untuk anak-anak jamaah di sini Ya. bisa masak sendiri di situ tuh. Saya masak sendiri. Oh, Gojek juga kalau mau masak sendiri. Gojek. Indomie, telur. berarti itu program dibebaskan gitu ya? Siapa aja yang nanti bisa kunjungan di lihat-lihat. Ya nanti lihat-lihat. Lihat-lihat. Itu bisa itu. Ya. Beras itu ada tempat beras. Kalau Indomie sih biasa kita simpan di sini. Telur ya. Kayak Gojek kadang ada beberapa kan kalau mau masak, masak aja nggak apa-apa. Dibebasin. Tapi itu kayaknya programnya baru muncul belum lama ya? Bukan di awal-awal kayaknya ya dapur kering, dapur basah ini ya. Kalau apa yang dapur basah ini mungkin jalan 2 tahun. Yang ini yang masih baru berarti ya? Ini dapur yang kering. lama ini. Oh, lama. Ini dulu di sini. Semenjak masjid ini ada tuh ada. Pendanaannya dari? Ya cari-cari aja donatur. Gitu. Oh, masih- Kayak kulkas kemarin kita butuh kulkas kan. Ternyata ada yang kasih. Karena dia juga memang lihat gitu kan. Ada kegiatan, ada program. Jadi dari kulkas dulu kayaknya. Dia bilang, apa ya? Kak, ada kulkas di rumah, si ibu mau ganti kulkasnya. Menaruh kulkas di masjid. Oh, sakit. Kita anak pemuda pergi ambil di rumahnya, gotong gitu. Ada kulkas. Jadi biasa tuh kalau Ramadan pada suka nyimpan minuman masing-masing kan. Ada kulkas. Anak senang. Tapi jangan lupa kasih nama ya. Saya Pak Biswan, Pak Prof Hermawan. Prof Hermawan. Kalau saya kan zamannya Paris Daya. Kan dia udah meninggal kan. Cuma mungkin ya ini sih menurut saya ya. Karena mungkin yayasan ya, jadi terstruktural. Kalau pemuda itu kan harus ada pembiayaan awal tahun, laporan akhir tahun kan. Nah itu yang nggak bisa jalan kan yang seperti itu kalau pemuda. Kalau pemuda itu dadakan, ya terlalu apa ya, habis sekali. Jadi kalau nggak bikin dari awal tahun tuh asal nggak bisa minta dana gitu. Sudah harus terprogram dari awal tahun. Saya juga jadi bingung gitu. Anak-anak mau bikin program, dadakan gini di tahun pada ngajuin. Oh kita juga masuk daftar dari awal tahun kan sebenarnya ya? Dapat dadakan anak-anak. Iya, kita cari dana dari luar kan. Saya tuh dulu juga ngaji di sana. Ya, mungkin. Sampai waktu masih mungkin di bawah, masih SD. Berarti mungkin kelas saya. Saya SD mungkin tahun masih zamannya Pak Jamal. Oh, Kang Jamal. Kang Jamal. Oh, Kang Jamal juga masih jadi apa ya? Anaknya masih kecil banget.
zaman itu saya. si Sani. Kang Sani. Pokoknya guru saya tuh Bu Puji, Bu Na, Bu Rina. Iya, itu masih ada. Nah itu zaman itu, dulu tuh zaman mereka. pemuda muslim itu kan karena saya jadi pemuda, awal itu ngaji sama saya semua kan. Sama saya bikin program, jadi yang ngajar sekarang itu sudah lulus tarki semua. Saya kasih program tarki itu kan. Jadi tarki. Dulu awal saya ngajar di sana juga, pemudanya kan kayak Tehna, terus Carmila. Nggak kurang kenal sih. Teh Carmila. Boys. Ya, Teis. Nah. Itu berarti sekarang masih ada itu ya? Itu kan bayar kalau nggak salah ya? Masih bayar kalau nggak salah setiap asar itu ya? Kalau di sana kan bayar. Bayar saya dulu. Karena dia masuknya DTA. Oh. Tapi ketika saya masuk itu kan saya bikin yang maghrib itu kayak program GPM biasa aja. Oh. Untuk daya tarik. Cuma karena memang sampai saking nggak ada pemudanya itu ya itu saya bilang ke pengurus pas laporan tahunan kan. Kepada saya gimana Pak Subar? Laporan pemuda asal udah kelihatan pemuda. Aduh, susah Pak karena mungkin kompleks ya. Ya udah kalau gitu gini Pak. Kan kita ini ada berapa nih pengurus sudah anak-anak bapaknya langsung ada tuh anak saya teh full day kan semua deh sampai jam 5 suruh ke masjid teh sudah hesek. Dari jam 8 sampai jam 5 iyalah. Makanya ini sih menurut Ustadz Budias Hari ya. Sebenarnya full day itu bukan. Karena itu memotong waktu bermain anak. Nah itu makanya anak-anak saya tuh nggak ada yang full day. Anak-anak saya tuh Ustadz Budias Hari itu. Walaupun maaf ya walaupun mungkin sekolah Islam Ya. karena yang ngajar belum tentu para ahlinya, Nah, itu. bukan para kiai, bukan. Makanya itu jadi penghalang kemarin di rata-rata kan al-musliman komplek ya anaknya. Iya, betul. Muslimah. Itu guru-gurunya Ali Irsad SD itu mudah-mudahan semua. Iya. 20 enggak sampai 30. Yang Jadi, baru lulus S1 Pak, Iya. ngajar. nggak bisa gitu datang nggak susah kalau sudah full day gitu kan memang kasihan juga anak kan. Capek suruh Pulang jam 2. Itu saya tuh pulang jam 2 ya lihat sana. udah ngaji. Karena kan kalau program BMM itu kan Pak Ridwan Kamil bilang kan cuma waktu maghrib untuk mengcounter sinetron film di anak-anak sama gadget. Itu aja sebenarnya GPM itu intinya. Awalnya Seperti itu. Itu aja. Cuma nanti terserah sama masjid masing-masing mau di program seperti apa. Yang SMP malah ada Alberta pulang dari Nah itu kan ada sudah sampai segitu sampai rumah. Eskulnya yang bikin lama. Kadang Eskulnya pulang jam 5. Itu kalau sudah kelas 4. ya gimana lagi? Untuk kajiannya yang setiap hari Senin sampai Jumat itu berarti kan masih belum pakai ini ya, panduan ya, bebas ya berarti ya. Ikro. Boleh Oh, Ikro. tahu Ikro. Oh, berarti itu apa aja nih Pak kalau boleh tahu? Seninnya apa, Selasanya apa, Kalau temanya? di sini itu Senin sampai Selasa itu Ikro. Ikro. Kalau Rabu itu biasa setoran Hafalan. Oke. Kalau Kamis itu biasanya kita kasih fikih ibadah. Ibadah. Nah, Jumat itu biasanya agak bebas. Mungkin gambar biar mereka nggak terlalu apa ya istilahnya ada happy sedikit lah gitu kan. Nah, biasa di Jumat itu kita kasih sebelum pulang itu kita kasih kue. Oh, Terakhir. iya. Berarti Kamis, Jumat itu digabung ya semua yang halal, jadi kayak nobar gitu ya, kayak kajian itu besar. Beda. Oh, jadi Beda. oh Nah, jadi kalau yang setiap digabung itu Sabtu. oh jadi yang hari Kamis itu misalkan kayak fikih itu setiap halakoh juga tetap ya? Iya. Oh, jadi masing-masing gitu. halakoh aja ngasih materi fikih. Tapi materinya sama. Sama materinya. Oh. Biasanya sesekali saya belajar latihan sholat gitu kan semuanya yang hari yang maghribnya, tapi kalau yang sorenya ya sama guru sorenya gitu kan. Kalau gimana di siapa kan? Biasanya bebas menggambar, agak-agak bebas, ada yang restoran gitu kan biar nggak terlalu full materi kan. Itu berapa guru yang menangani? Kalau di sore itu 4 kalau nggak salah, 4 di maghrib itu 7 karena di maghrib itu banyak. Justru kita tuh SMP itu banyak. SMP disuruh datang tuh sebelum maghrib. Sabtu tuh biasa kita daurah, kita panggil Ustaz Daria itu yang jadi dari hasil Senin sampai Jumat itu kita tampilkan di Sabtu. Iya. Tapi itu cuma sebulan 2 kali. Jadi ada yang Tiap minggu ya. ada yang Tori MC, tapi biasa kan jadwal itu yang di situ tuh. Itu biasa udah terpampang 2 minggu sebelumnya.
Jadi nanti masing-masing gurunya ngajarin cara MC kan, terus nanti diperkuat di hafalannya karena kan mau tampil nih kan, terus di kori A gitu kan. Nah, ya diajarin cuma nggak sesempurna kori asli gitu kan, yang penting mah sedikit. Nah gitu kan, karena kita juga standar kita kan nggak ada standar kori ya. Terus hari tilawahnya aku rindu kepada Allah dari godaan, kayak gitu kan, itu kita pilih terus nanti ada yang pilih dacil. Jadi itu waktunya setelah sholat maghrib sampai sebelum bisa. Nanti setelah bisa sholat baru ke materi. Oh iya. Ke materi dari luar. Sabtu itu ya. Ya itu Sabtu. Nah berarti yang setiap kajian itu kan dari mantan muridnya Mas semua berarti ya? Ya. Berarti emang bukan orang SCC, berarti bukan orang yang memang sudah diedukasi. Iya, yang ngajar ya. Ngajar. Iya. Itu yang ngajar juga. Ya, saya bilang kan ya. Sudah lulus tarki. Kadang kita kasih daurah jazari ya. Terus analisasi Fatihah. Bulan kemarin itu kan. Terus pokoknya kalau setiap makanya ada pelatihan ikut. Terus ada yang di MTKD. Mana? Ya itu kita ikut IG-nya mesin-mesin besar. Informasi. Memang harus kita pantau itu di Masjid Murobi, Masjid BT kan. Ya kalau Murobi. Terus Masjid Salman itu semua saya ikut IG-nya. Anak-anak saya suruh ikut semua IG-nya. Jadi kalau Ahad libur. Tapi biasanya kalau Ahad itu futsal. Kalau yang SMA futsal. Kalau mau lihat futsalnya di IG-nya remaja Faza ada. Kalau di IG-nya Mukorobi Inti itu kegiatannya remaja kurang. Karena mereka punya organisasi sendiri yang remaja, sama yang pemuda itu namanya Haya. Cuma kalau pemuda itu lagi off karena rata-rata lagi mau menyusun skripsi gitu kan. Tapi yang aktif ya paling yang ngajar aja, yang sudah ngajar di sini. Tapi kalau yang ini kan sekarang ada yang menyusun skripsi, ada yang S2 kan, itu yang tim awal banget itu. Jadi udah mulai, makanya pemuda udah mulai mandek, yang SMA ke atas kan, yang kelas 3-nya kuliah fazanya naik. Yang SMP-nya, itu sistem kita. Jadi kalau yang SMP kan ya paling cuma SMP, cuma belajar sekolah kan. Jadi sekarang mereka justru malah kayak Ramadan kemarin tuh mereka yang lebih aktif. Mereka yang lebih aktif. Apa? Karena memang juga mereka punya kewajiban ngaji. Jadi pasti tiap hari ke masjid gitu. Kan? Punya kewajiban ngaji. Fokusnya ke kegiatan anak. Ya. Kita fokusnya ke yang dewasa sampai lansia enggak hanya salat aja. Iya, kalau kita sudah bikin untuk mereka, tapi kalau bapak-bapak kan ya terserah yang mau datang. Maka yang nggak mau datang kan itu sudah ada. Kalau minggu tahsin kan itu habis pada subuh bapak-bapak, dilanjut ibu-ibu. Terus kalau Jumat itu dari jam 8:30 sampai jam 10:30 itu ibu-ibu ada hari Jumat. Nanti bisa kita tutupin dengan kajian-kajian tematik per tema, mungkin sebulan sekali kan. Biasa justru kita lebih banyak ke kajian orang tua sih sebenarnya, orang tua santri itu yang banyak yang kita bina. Waktunya tapi sebelum duhur ya, karena sore pakai nana ya. Sore biasanya sih kita ambil kalau nggak di Sabtu pagi, Ahad pagi. Kalau untuk yang tematik, karena biar bisa undang banyak kan. Kayak di IG itu bisa dilihat, kayak kita pernah undang Jaber kan. Ada gitu, itu untuk khusus apa ibu-ibu biar anaknya bisa jadi hafiz Quran gitu kan. Jadi lebih banyak, kalau yang orang tua tuh lebih banyak tematik. Kalau kajian rutinnya itu di hari Ahad sama di malam Senin, di malam Selasa. Tapi satu ustadz itu ngajar. Kalau malam Senin pertama, malam Selasa pertama itu siro. Malam Selasa kedua itu waris Farodin. Terus malam ketiga itu Arba'in, hadis Arba'in Nawawi. Itu setiap minggu kayak gitu. Setiap minggu. Terus di terakhir itu tafsir Quran. Biasanya pakai Ibnu Katsir, tergantung ustadznya sih. Tergantung ustadznya, biasa Ibnu Katsir, biasa Jalalain gitu kan. Itu yang kajian yang lansia ya, maksudnya yang orang-orang tua. Fikih. Tapi kadang kita biasa tutupinnya tuh pakai tematik. Otomatis kan agak luas ya, maksudnya mungkin kadang waktu dengan fikih aja langsung alergi. Iya gitu. Bahas apa kayak biasa kita fikih Quran
gitu kan. Jadi bahas fikih itu biasa kadang matematik aja. Itu apa dari awal sudah terbentuk Sudah. kajian rutin setiap Iya. Senin sampai Itu Minggu? udah selama ada DKM tuh yang siro, justru yang siro tuh yang paling lama hampir 6 tahun. Pematerinya berarti dari luar semua? Tapi satu orang. Oh, satu orang. Nah, kajian rutin tuh kan, kalau rutin tuh kan untuk pemantapan ya. Iya. Pemantapan keilmuan. Berarti beliau ini bisa fikih, bisa siro, bisa semuanya. Kalau bisa sih cari Dari mana itu, Pak? include. Dari mana itu? Dok? Ada sih channel-channelnya. Banyak kok ustadz di sekarang tuh ada komunitas ustadz yang ketuanya tuh Ustadz Agian Sayansi. Nah itu dia punya komunitas, terserah mau pilih ustadz bagian apa itu ada semua di situ. Tinggal kontak Ustadz Radian, Ustadz saya butuh ustadz yang tema ini, ada semua itu. Dan sekarang yang penting bangun linknya ya. Bada Isya itu ternyata rame sama Apa? Bada Isya itu ternyata rame sama lansia di sini. Kalau Badan Isa tergantung nanti kalau ada program nggak. Kan kalau yang rutin rame, tapi cuma malam Selasa kan. Malam Itu Selasa. paling sampai, tapi nggak rame banget, paling 15 orang. Oh. Kalau kajian rutin itu kan nggak terlalu rame ya. Tapi kalau pas sesekali kita bikin tematik subuh itu bisa sampai 50 orang, 60 orang, malah ratusan orang kan, karena memang sesekali kan. Istilahnya mesti kayak tablik akbar lah gitu. Tablik akbar bahas tema apa gitu kan. Berarti satu orang narasumber saja untuk berbagai macam tema. Ya kalau kita itu jadi biar satu dari sisi keuangan juga kan. Bicaranya maaf, satu kali pertemuan itu 2,5. satu pekan kan berarti bisa 2 kali ya, malam Selasa dan malam hari Ahad. Enggak, 4 kali. 4 kali. Satu bulan tuh kan biasa 4 kali, kalau nggak 5 kali. Satu bulan 5 kali. Ya, antara 4 kali dan 5 kali kalau ada. Biasa Februari kan baru ada 5 kali. Iya. Apa bulan apa itu kan? Itu 1 kali datang. Sekarang kita itu kan Kan hasilnya langsung ya digabung. Apanya? Atau sekali pertemuan kan? Ini nanti pas. Ya, jadi kalau dia nggak datang nggak dibayar. Walaupun sakit. Berarti setiap pertemuan langsung diberikan. Enggak. Enggak. Pas hitung apa Per akhir bulan. bulan, tapi kita hitung kedatangan. Oh iya, itu lebih baik sih. Itu kedatangan. Iya. Walaupun Biar istiqomah cuma itu. dia sakit gitu kan, tetap ini nggak dibayar, ini istilahnya nggak datang aja. Tapi biasanya kan kita uang zakat. Ya, kalau ada zakat itu kan masuk aknaf kan, fisabilillah kan, itu biasa kita kasih. Oh berarti program lansia yang malamnya itu setiap bulan cuma 5 kali? Iya. Gak ada yang rutin tiap hari itu? Itu ada yang tiap hari mah. Gak ada. Oh iya sip. Setiap hari mah di musim manapun juga kayaknya nggak ada yang tiap hari kajian. Iya. Berat Ininya, pasti. Iya berat pasti. Ada jedanya. Rata-rata pekanan. Ya seperti di rumah saya setiap Sabtu sore itu memang satu narasumber. Iya. Dia penyuluh agama dari Kalteng. Kami ambil fikih, Nah, hadis, ya, tafsir, jadi, ya. tapi orang yang Satu era, kalau saya sih lebih bagus begitu sih sebenarnya. Kecuali kalau mau si bosan, nanti masuknya di tematik aja. beliau kalau tidak hadir, kadang saya badain atau mungkin ngundang siapa. Ya bisa. Kalau saya sih, kalau yang mama nih jamaah pengen tema apa gitu kan, ya itu mainnya di tematik aja. Oh. Ya, sekali gitu kan, panggil ustadz yang jamaah. Masukan jemaah lah ya. Nah, pengen bahas apa gitu kan, yang memang fokus, cari memang ahli itu ya. WhatsApp. Oh jadi semua jamaah di sini itu Iya, dimasukkan yang dalam grup itu? jamaah di sini kalau walaupun yang baru ya kita ajak kenalan, Wow. kita masukin ke grup, Bikin ya. kita masukin ke grup kan, tapi kita izin dulu. Kita izin Kalau dulu. umum ya, jamaah lagi. Ya, jamaah. Boleh Bukan saya masukin ke pengurus beda lagi. jamaah mukorobin. Itu Itu- di sini ada namanya forum komunikasi jamaah mukorobin. Jadi umum semuanya. Mau dia latar belakang apa Jadi mas? nanti kalau ada kegiatan di share ke situ. Iya. Ini ada pekerjaan ini silakan. Datang. Jadi kalau Instagram itu istilahnya satu arah, tapi kalau WhatsApp itu 2 arah, berarti Ya. mereka juga ada masukan gini gitu ya. Judulnya ini segala Mereka macam gitu ya. bulan ini tuh bulan Maulid sumpama gitu. Ya. Pengen kisah apa gitu kan ya. Ya. Tematik perjalanan Nabi apa gitu kan. Artinya yang harus rajin respon. Ya, rajin Kalau respon. kalau biasanya kalau tidak telaten respon merasa diabaikan, jadi Ya. jadi mereka nggak kecil. Yang penting tuh kita kalau yang kajian rutin kita sedain gitu aja. Nah, kita sudah sini kajian rutin tuh kan seminggu sekali kan. Tema siro, tema waris ya terserah mau ikut yang mana nih kan. Ini yang jarang itu ya sudah waris dia waris. Kita ada waris. Dia Kalau Iman harus
ya. Ya. Ada dari kawan juga. Banyak orang kawan juga Muhammad yang Udin yang mengurus itu ya. Oke. Sama jenazah juga itu. Ya. nangis. Kita anak muda juga udah 2 kali praktek kan. Terus kalau anak-anak muda mau apa praktek jenazah. Baru sekarang mah simpel Pak. Saya kasih contoh ya. Contohnya. Simpel. Dulu pernah ikut di apa? Yang ikut itu yang udah umur semua. Jadi jurnalis itu Jadi maksudnya- sekarang udah nggak gulungan Pak. Nah, Sudah nggak Oh, iya. gulungan gelondongan gitu. Udah ada paket ya, paket. Iya. Sudah ada paket. Sekarang tinggal mau aja. Iya. Maksudnya nggak pro banget ya, tapi ada latihan dulu lah, Iya. masa ujuk-ujuk mau gitu kan. Sudah Latihan buat paket. paketnya ada. Ini nanti dinamain ini, aduh kapan perempuan, kan? Jadi udah ada gunting ini, dia Oh, tinggal, udah tinggal. Oh. gitu kan. Lapis. Ya. Ya, udah disediain, jadi satu Sumare yang meninggal tinggal bawa. Kan? Beli jadi aja gitu. Beli jadi, udah nggak Jadi usah. sudah Kita stok ini tuh 300.000 kalau di Tarki. Oh, tapi Iya itu punya Tarki. Tarki kan punya tim jurnalis. Kita pelatihannya juga di Tarki. Yang Ustaz saya itu Iya. jadi yang ikut pelatihan itu jamaah atau pengurus? Kita khususkan dulu pengurus sama Pengurus dulu pemuda. ya? Pengurus dulu. Iya. Oh, pemuda. Kita khususin pemuda sama pengurus. Sekarang mah simple. Jadi Kalau untuk laki-laki beda harganya. beda perempuan sama laki-laki. Perempuan lebih Kalau mahal, ya? perempuan 3,5, laki-laki kalau kesalahan 300. Lembarannya kan beda. Iya, laki kan ada kurungnya lagi. Tapi sekarang mau banyak Pak gini di online. Iya. Kalau Ustaz koperasi kan sini jamaah. Kita nggak. Oh, nggak pakai koperasi di sini ya? Berarti yang telur itu tuh masih sekarang masih ada? Kalau telur Iya, udah nggak jalan. Udah nggak jalan ya? Saya sempat lihat ini bagus loh yang telur itu di IG. Itu kan bilangnya dari situ kan. Ya. awalnya. Iya, awalnya biarnya dari situ. Awalnya dari sana. Sehingga tertarik sama Jadi, jamaah. iya Antri. sampai banyak. Lebih Bisa dari kita beli juga Pak, minyak goreng. bisa minyak goreng. Alasannya nggak jalan lagi nggak Pak? Kalau boleh tahu. Satu si tukang telurnya teh agak kesulitan Nah, gitu kan. itu karena itu Pak, telur itu sudah supply-nya. Ada waktu Rawan juga. juga pecah itu kan, Rawan, harus hati-hati terus kan. keterbatasan waktu juga. Keterbatasan Kalau waktu, minyak masnya itu kalau ini kan langsung enggak. Kalau Sama. telur harus hati-hati banget. Lumayan Oh, dananya juga lumayan sih. waktu. Oh. dengan kerjasama sama Berarti- pabrik nanti. Nah gitu. Berarti semuanya murni dari luar ya? Kalau dari sini udah siap-siap aja gitu ya? Iya. Oke. Kalau sini kan Iya, subsidi Terus ya. tadi Ustaz ada konsep pemberdayaan dari orang tua murid itu gimana supaya mereka ada usaha gitu. ya bisa juga sih. Tapi biasa kita mainnya sih di. Jadi setiap ada kegiatan ini kan ini kuenya orang tua santri semua. Nah gitu maksudnya kita tidak beli ke toko. Enggak, Oh enggak. gitu. Itu benar. ya maksudnya Itu. pemberdayaan secara tidak langsung lah. Hmm. Maksudnya kalau satu fasilitas kita juga kan kurang ya. Ya. Mau bikin apa di sini mau bikin apa gitu. Betul. Ada kan. Ada orangnya juga yang mau Untuk bikin. dari sisi ekonominya ya. Jadi kalau setiap kita ada kegiatan sini, WA orang tuanya aja. Oke, tapi sudah terdaftar ya. Udah. Si ibu ini apalagi kalau penghasilannya apa? apalagi kalau Ramadan. Kayak kemarin itu kan 68 juta. Itu udah 1 bulan tuh kita kasih ya tergantung dia kasih berapa kali kan. Ada yang dapat 5 juta. Ya, hitungannya tinggal nanti dia ambil untung berapa kan. Itu Pak Sofian. Jadi kita Iya. berdayakan sesuai memang dia punya keahlian. Iya. Kita tidak keluar. Keluar nggak pernah Ini keluar. sebenarnya ahli banget ya. Jadi Nah, Iya. bagus. Iya biar jadi contoh. Jangan dulu Bu. biar dulu yang itu. Ini satu lagi pasukan itu tadi saya dengan Pak Rahman, Pak Herman itu ada jeda untuk iqomah ada beda tiap Iya beda tiap waktu tiap sholat. waktu sholat. beda. Kalau dulu lebih lama. subuh. Duhur sama subuh, subuh paling lama. Subuh berapa menit Pak? Subuh itu kalau nggak salah Subuh. 12. Terus kita juga Zuhur? sepuluh. Duhur itu 10 gitu. Ya pas 9 gitu. Oh beda-beda. Beda-beda. Dasarnya apa itu? Ya Zuhur kan dia di sunnahnya 4 rakaat kan kalau Iya. Cuma sih biar orang apa Dia ada kepastian biar Iya. iqomah itu oh iya ini sudah duhur ini waktunya iqomah. Kopiannya ada yang mau 2 ada yang mau Kalau 4 asar kan zuhur ya. Kalau asar Ustaz? asar mah sama kayak duhur kayak 9 menit. Sama ya. Iya. Jadi paling sedikit 9 menit. Enggak paling sedikit itu 6 menit kalau maghrib Oh, maghrib. Iya. Ya, maghrib masih cepat. sama isya. Kita 7 kalau maghrib. Kalau ini Kita subuh aja paling lama kita 10, yang lain sama. Iya. Sama.
Kalau program ininya udah nyambung dengan yang Enggak, beda. Ini kan nanti dipencet sama. Tinggal dipilih oh sama dia pasien. dia turun gitu. Kalau ini tuh kan udah tadi Kalau ini connect ke mana langsung apa? connect ke Menak Pak. Jadi Azan serentak. waktu sholat serentak ke Kota Bandung. Ya itu. Oh. Kita belum ada ya? Yang kita tuh nyambung kemana aja? Kalau itu kan yang kalau dia itu kan di sini Nyambung program aja. itu swasta. Tahu Kan saya. ada yang apa Muslim Pro. Iya. Ya, Muslim Pro. Itu yang ngurusnya Itu kan Pak swasta. Nana kayaknya. Kalau ini langsung. Ini langsung satelitnya ke mana? Tapi kemana Kota Bandung. Jadi jadwalnya sama kalau yang ini. Nah, cuma maksud saya itu Kalau subuh itu beda ya Muhammadiyah dengan ini ya. Beda. Nah, Muhammadiyah lebih lambat ya kalau Iya. subuh ya. Kan udah ada yang masuk grupnya belum? Yang apa? Azan serentak Kota Bandung. Biasanya kita harus nanya dulu Pak. nih Koordinasi sudah ada. Ini, Pak. Singgung itu. Koordinasi azan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. Nah ini grupnya. Ini kan bisa langsung tinggal klik, ini ya. Bisa langsung tinggal klik apa? Yain aja dulu yang Di Nah, Program dulu Pak jalan program dulu ya, program yang ada dulu yang bisa kita jalankan. bikin forum Yang GM yang dulu yang pertama itu kan. Kayaknya GPM lebih mudah Bu, lebih. Ini udah langsung benar. sama GMM itu kita siapkan snack anak-anak. Azan serentak Kota Bandung. Tapi jangan yang kayak ciki-ciki gitu yang merusak 35 menit lagi ya. SD-nya. Ah, iya. Yang kue-kue lah kayak. Sebenarnya yang biasa di sini bukan yang nggak benar. Ya kita cuma ke pemerintah aja itu selesai. Saran dari saya Pak ini Daripada ada rapat ya, ke pemerintah. setelah ini khusus untuk Kayak kiblat kan, saran dari saya ada ada rapat mau kantor, untuk evaluasi ada ini Pak. ini, kan. Kapan terserah Terus pemerintah bebas. kayak ukur gitu kan udah dapat sertifikat jadi mau protes ya protes ya ke pemerintah gitu kan. Jadi kita tanggung jawab istilahnya agak ringan. Kayak kiblat dulu nih kan sempat masalah. Ada yang Ini apa ya? pakai aplikasi ini kan segini Beda. segini. Udah saya panggil tim apa? Kalau yang itu longgar kalau masalah kiblat. Ada apa-apa ini kalau misalnya ini. Dulu kan Sedikit kita gitu ya. bisa. Ya dulu kita punya kiblat ini. Nah, beda berapa derajat nggak ada apa-apa. Jadi akhirnya pembangunan baru ya dibetulin jadi. kalau saya kemarin panggil BHR udah Badan Desa Parokial Kota Bandung kan udah dapat sertifikat selesai nggak ada yang komplain kan. Oh, iya. Mau komplain ke pemerintah. Oh jadi ini pada kiblatnya nggak benar gitu. Hasilnya Dulu ada presisi. ini tuh ikut bangunan ini. Oh iya. Ini kan sekarang miring nih. Udah dikasih sertifikat udah. Jadi nggak ada yang Jadi mau kita protes juga ya gitu, pemerintah kita itu. juga gitu. Jadi sebelum direnovasi ya. Nah kalau ini kan yang punya Kemenak juga nih. Iya, iya. Kayak gini, coba ini versi handphonenya bisa. Kan tinggal 4 menit lagi kan. Oh ya, mumpung inget Pak. Hah? Ini mumpung inget balik lagi ke remaja. Ini kan kalau saya dengar kisahnya tadi ya hampir kegiatan besar itu ya 80% sama anak-anak muda kan ya di handle-nya. Itu apakah anak-anak muda itu ada pelatihan kayak IT tentang mendesain terus mendokumentasikan itu apakah atau mereka belajar sendiri? Kalau pelatihan apa IT. IT yang formal gitu nggak ada. Berarti mereka belajar sendiri. Mereka ya kan namanya anak SMA sekarang mah ya. Pinter. Ya pintar ngulik-ngulik lah gitu kan. Nah, soalnya saya nggak tahu nih. Bisa di apa? Bisa juga di mereka mungkin lihat YouTube gitu kan. Nah. Tapi di sini memang kita ada yang pro-nya. Berarti dalam kata lain anak-anak di sekitar sini tuh orang berada berarti ya sekitar itu. Mereka mendokumentasikan pakai apa berarti? Hah? Mendokumentasikan pakai apa berarti? Ya kita kasih Alatnya. alatnya kita Jadi kasih. pelatihan. Kita Oh, beliin mereka- beliin kameranya, Masya Allah. beliin tripodnya. Malah mereka minta iPhone kemarin tuh. Ya kita usahain nanti. Dan mereka belajar dari situ. Iya. Oh. Tapi ada yang pro Makanya videonya kan lumayan, Iya, ada. videonya kan bagus-bagus kan, maksudnya Iya. secara visual Saya lihat- sama gambar. Ini gila sih, ini gak mungkin satu orang saya pikir. Ya, itu. Saya Tapi lihat memang kita di ada satu orang yang pro Instagram. banget yang memang lulusan ITB. Iya itu ya. Nah, itu yang pro itu yang kadang bimbing adik-adik. Mereka dia yang bimbing berarti ya. Iya, dia bimbing adik-adiknya. Boleh minta kontaknya mungkin Pak. Nanti sama- boleh. ah, ah. Kebetulan ini coba nanti bisa buka di IG-nya dia itu Mezal Rossi kalau enggak Run for Breakfast. Dia punya Cafe Moyan. Cafe Moyan tahu kan? Cafe Moyan Itu yang viral itu Cafe Moyan. yang Di di Jalan daerah Anggrek. ya? Anggrek ya. Nah, Oh, itu Sate anggrek. nah dekat sana dikit sebelah kiri. Nah, itu ada Cafe Moyan. Itu yang beliau punya Cafe Bukan Moyan. yang itu apa yang
Ada kue apa itu di sana juga. Iya, Kartikas gitu. Prima Rasa. Prima Rasa. Prima Rasanya ke bawah. Iya, di daerah situ. Nah, Cafe Moyan itu punya beliau yang manis ini. Dia sih senior banget. Coba lihat IG-nya, Bos. Wow. Nanti lihat IG Mukarrabin yang tentang Palestina. Coba lihat. Mantap banget itu. Dia punya apa kayak karya apa namanya itu. Jadi kayak dia tulis gitu kan. Nanti jadi langsung terus dia punya sound itu. Wah, mantap. Coba cari situ IG tentang Palestinanya. Banyak banget postingan. Aktif di situ ya, Ustaz. Oh iya. Jadi dari situ tuh orang tahu. Jadi ya duit itu masuk. Salah satu tadi diawali dengan program kegiatan munculkan sehingga nanti terbaca, oh iya ini Al Ikhlas tuh kegiatannya banyak. Kan kasihan kalau orang ini udah kegiatan nggak ada uang. Nah, di situ Saya kirim mah gitu istilahnya. mancingnya di situ mancingnya. Oke. Sip. Sebenarnya Kita nanti apa ya? izin setelah sholat kita mungkin ada penyerahan dulu paket, terus kunjungan sekitar dan langsung pamit kan gitu ya. Ya. Berapa menit lagi Salat? Kalau kamera handphone itu pernah kita kasih satu cuma kurang bagus kan. Tapi kamera itu masih kita bilang ke Kang Meza itu. Kalau Kang Meza tuh memang dia alatnya lengkap. Dia punya GoPro. Kalau Idul Adha itu biasa pakai GoPro. Jadi settingnya yang ini kan ya, fight-nya itu kan. Dia juga kameranya dia Sony. Memang tapi dia orangnya tuh senang gitu, senang sama anak muda. Buat Jadi kadang kajian aja tersendiri. Oh ini cara diadanya ya. Tidak mengganggu ke podium. apanya tuh? Itu yang buat ada tersendiri di pojok. Oh iya. Saya pikir masih setengah 12 ya. Ya posisi ini. Nah, ini Kita kan di Alikas di sini ada tuh. Jadi tersendiri. Saya sudah ini kan nanti di bor masuk. Di bor masuk. Itu Pak Herman. Jadi dia di pojok adanya. Pojok di sebelah sana. Jadi tidak mengganggu si khotib sama itu. Dan kurang sopan juga kayaknya kalau misalnya. Oh ada. Itu Saya sudah Naik kelas ini kan? sudah sama Pak. Beliau yang desain. yang bisa. Bagus juga itu apa pakai payung begini ya. Rencana tahun depan Pak ini. Payung. Ini mah Pak, kalau sudah berjalan dan jauh ini masih lama ini Pak. Kita mah belum Tapi nggak apa-apa. sampai sini. Ini mah kita tampung semuanya kan. Ya. statusnya sekarang Pak Suban ini dengan masjid ini udah tinggal inovasi aja Pak. Tinggal inovasi aja udah. Soalnya startingnya udah dari lama. Jadi sebenarnya Tadi Pak Ridwan kayaknya teman-teman yang tidak sempat ke sini ya ada biro-biro nanti komunikasi konsultasi. siap Pak. Insya Allah kita bisa sharing. Kita berlanjut ini hanya mengawali punya. Kalau ada kegiatan suka pakai itu rompi relawan. Nah ini penting loh Ri, Tuh. bisa ketahuan siapa yang pengurus, siapa yang peserta. Jadi mereka kalau bikin ini di sini, Ya, ada tanda ya. iya. Cuma ya berantakan karena kan sedikit timbangan elektrik itu punya 7. Oh, 7 timbangan yang besar punya 2. baru mau pengen. Yang cepat ngerti. Nah, simple. Simpel ya memudahkan ya. Buat belajar. Dari sana udah ada pasang ini permanen. Kita yang fokusnya 2. Yang permanen satu yang bisa dibawa. Jadi kalau sekolah biasanya kita lihat kalau orang tua juga kan sambil kajian. Dulu sama Prof West dulu pernah di Lembang kan ingat film-film Prof West bisa dibawa. Ini media ini. Media anak-anak ngaji. Oh, disetelnya gimana, Pak? Seperti biasa aja. Oh, Iya. Sekarang kan ada yang model biar Quran. Ya, tapi dia ngambil ini berarti hilang. Ada yang begitu, ada yang begini. Ya, tapi memang biasa. Tapi kasih dia. Oh, tulis dia. Ini tempel tulisnya terusnya dia. Nah, kita sih. pamit dulu. Sip, Makasih ya. Iya. KBKM. Iya, sip. Boleh kabar-kabari ya. Iya, siap. Insyaallah. Kawan. Makasih ya. Iya, ini tabungan kurba ya. Iya. Ini buku-buku? Ya, buku di sini aja yang mau baca kan. Perpustakaannya di luar. Iya. Kita Masya Allah. nggak ada tempat sih untuk bikin perpustakaan. Ya
aja taruh gini aja. Manfaatan. Iya. Jadi Ya,